Ya, hari ini kita masuk sesi kedua GCRC, yaitu Sharing My Life with Others Through Service, ya, melalui pelayanan, kira-kira seperti itu. Salah satu yang berkurang bahkan hilang setelah pandemi yaitu aktivitas melayani secara langsung. Mungkin sebagian sudah, ya, sebagian gereja sudah mulai ada, tapi sebagian besar, termasuk gereja saya, belum ada gitu. PAK pun belum ada, pelayanan secara langsung, secara on-site, masih online. Nah, itu disebabkan karena kita masih belum bisa bertemu secara fisik lah, belum kalau sebenarnya boleh tapi sangat dibatasi, kalaupun boleh hanya 50% dan seterusnya. Apa akibatnya? Apa kerugian dampak dari tidak melayani misalnya kalau kita udah nggak ketemu langsung? Nah, kita akan pelajari malam ini bagaimana kita bisa sharing my life through service ini, ya, termasuk di masa pandemi ataupun nanti new normal. Tentu apa yang saya bagikan hanya ide aja yang perlu kita kembangkan. Ini cuma semacam pemantik atau semacam idea untuk kita kembangkan masing-masing. Karena konteks kalian di gereja ataupun di pelayanan pasti berbeda satu sama lain, butuh kreativitas, butuh kemampuan untuk bagaimana mengkontekskan dengan konteks Anda masing-masing, ya. Jadi apa yang kita bagikan ini pasti nggak bisa persis dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ada pepatah Cina yang mengatakan if you want happiness for an hour, kalau kamu mau rasa gembira untuk 1 jam, maka take a nap, tidur siang, ambil tidur sebentar gitu ya. Habis bangun biasanya lumayan senang. If you want happiness for a day, kalau kamu ingin senang sehari, maka pergi mancing. Tentu ini yang pria kali ya, yang pria biasanya pergi mancing seharian tuh senang gitu. Nah, if you want happiness for a year, kalau kamu mau kegembiraan setahun, dia bilang inherit a fortune. Kamu kalau terima warisan dari orang tua, mungkin setahun kamu bisa gembira gitu. Mungkin setelah itu kamu habis kali warisannya. Nah, if you want happiness for a lifetime, kalau kamu ingin kegembiraan seumur hidupmu, maka help somebody. Bantulah atau layanilah orang lain. Kamu akan, jadi kalau kita melayani orang, kita akan umur hidup kita gembira. Ini tentu satu pepatah, setuju atau enggak ya terserah masing-masing. Tapi dia bilang for centuries, ya, untuk berabad-abad, pemikir-pemikir terbesar pun dibilang menyarankan hal yang sama, yaitu kebahagiaan itu ditemukan atau kegembiraan, kebahagiaan ditemukan dalam helping others, dalam menolong orang lain. Misalnya kita akan lihat beberapa, ya. Pertama, Saint Francis Assisi mengatakan, for it is in giving that we receive. Ya, waktu kita memberi, kita menerima. Ini juga sama dengan kata Rasul Paulus yang dicatat di Kisah Rasul. Paulus mengutip kata Tuhan Yesus bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dia bilang, the sole meaning of life is to serve humanity, kata Leo Tolstoy, bahwa makna satu-satunya dalam kehidupan adalah untuk melayani sesama. Itu yang dikatakan. We make a living by what we get. Kita membuat kehidupan dengan apa yang kita dapat, misalnya dengan kerja kita, dengan gaji kita bisa hidup gitu. Tapi we make a life by what we give, ya. Jadi kita membuat hidup kita, kehidupan kita dengan apa yang kita berikan, kata Winston Churchill. Tentu make our life itu lebih besar, ya, lebih agung. Making money is a happiness, ini kata Nobel Prize Muhammad Yunus, ya, bahwa kalau kita cari uang, kita dapat uang itu tentu memberi kegembiraan. Tapi dibilang making other people happy is super happiness. Ya, kalau kita bisa membuat orang lain happy, maka itu happiness-nya lebih super, lebih agung gitu ya. Kira-kira itu yang Muhammad Yunus. Dan Muhammad Yunus sendiri kan terkenal dia membuat semacam credit union yang membantu ibu-ibu, membantu orang-orang miskin untuk hidupnya lebih happy, hidupnya lebih baik gitu ya kan. Dan itu membawa super happiness, kata Muhammad Yunus. Giving back is as good for you. Dia bilang kalau kita memberi balik itu, dia bilang is as good for you, ya, as it is for those you are helping, ya. Sebagaimana engkau menolong orang lain. Because giving give you purpose. Dengan memberikan makna pada hidup Anda. When you have a purpose-driven life, waktu Anda, mungkin ini yang dipakai oleh Rick Warren kali dalam bukunya
purpose-driven life. Ya, when you have a purpose-driven life, you're a happier person. Kamu akan menjadi seorang yang lebih kira, kata Goldin Hawn, seorang artis zaman 50-an atau 60-an kali ya. Nah, melayani adalah buah pertobatan, ya. Di Matius 3:8 dibilang, jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Perlunya perubahan hidup, tidak hanya dibaptis saja. Jadi kejadiannya di situ, orang-orang Farisi datang ingin dibaptis, ya, tapi Yohanes Pembaptis tahu bahwa yang mereka butuhkan bukan baptisan, yang mereka butuhkan adalah buah pertobatan untuk menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan mereka. Ya, dan sharing my life with others adalah satu bentuk buah pertobatan. Ya, pelayanan adalah satu wujud membagi hidup kita dengan orang lain, yaitu pelayanan. Ya, jadi itu satu bentuk perubahan dari yang kita ingin menerima, dari kita ingin dilayani menjadi hidup yang melayani orang lain. Yaitu salah satu bentuk pertobatan kita. Kalau kita udah bertobat, maka ada bentuk pelayanan, kita udah terlibat dalam pelayanan. Saya memang melayani sebelumnya, tetapi bentuk pelayanan saya sebelum saya bertobat dan sesudah bertobat beda banget. Sukacitanya juga beda banget gitu. Kalau sebelumnya saya melayani karena terpaksa, kalau sebelumnya saya melayani dengan motif-motif yang salah, tapi setelah saya bertobat, pelayanan saya lebih murni, pelayanan saya keluar dari rasa syukur saya atas pertobatan, atas keselamatan yang saya terima dari Tuhan. Itu perbedaan yang sangat beda sebelum dan sesudah pertobatan. You can serve without loving. Kamu bisa melayani tanpa mengasihi, but you cannot love without serving. Ya. Tapi kamu nggak mungkin mengasihi tanpa melayani. Jadi kalau kita melayani istri kita, pasti kita mau melayani dia. Kalau kita mengasihi anak kita rela melayani anak kita. Kita rela antar mereka dulu ke sekolah sebelum kita kerja, misalnya. Bahkan pulang sekolah kita menjemput mereka, dan seterusnya. Ya. Jadi kita mau melayani mereka karena kita mengasihi mereka gitu. Jadi tapi kita bisa melayani tanpa mengasihi. Misalnya orang-orang yang di pramusaji, ya, yang melayani di restoran, dia melayani kita bukan karena mengasihi kita, tapi karena mereka digaji untuk melayani kita. Tapi kalau kita mengasihi, pasti kita mau melayani walaupun nggak dikasih uang, ya kan? Jadi beda di situ. Lalu di Markus 10:45 dikatakan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi ini teladan Kristus, to serve not to be served, yang melayani bukan dilayani. Sebagai pengikut dan muridnya kita juga memiliki hati dan kesukaan melayani, bukan dilayani. Tentu kita suka dilayani, tentu kita oke dilayani, tapi lebih suka lagi kita, dan tujuan kita bukan untuk dilayani, tujuan kita adalah untuk melayani. Kalaupun kita dilayani, supaya kita bisa melayani lebih baik. Rasanya tidak layak menjadi murid Kristus jika kita tidak melayani Tuhan kita Yesus Kristus yang melayani. Jadi kalau kita nggak melayani, kita nggak layak jadi muridnya. Kalau kita jadi pengikutnya, muridnya, seharusnya kita juga mau melayani seperti Tuhan Yesus. Ya, itu penting banget kita sadari itu. Lalu di Galatia 5:13 dalam bahasa Inggris dibilang, for you were called to freedom, ya. Engkau dipanggil untuk kebebasan, ya. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh. Jangan gunakan kebebasan itu untuk kesempatan bagi kedagingan kita. But through love, tapi melalui kasih kita melayani satu dengan yang lain. Bahasa Indonesianya, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Kalau bahasa Indonesianya dia bilang kita dipanggil untuk merdeka. Ya, saudaraku, kita dipanggil untuk merdeka. Tapi jangan gunakan kemerdekaan kita untuk hidup dalam dosa. Itu kira-kira gitu ya, Galatia 15. Tapi lainnya seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi sama ya, true love atau oleh kasih kita layani seorang yang lain. 1 Petrus 4:10, layani seorang akan lain, ya, serve one another sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus baik dari kasih karunia Allah. Jadi sesuai dengan karunia kita. Kalau karunia kita diteruskan di situ, kalau karunia kita bernubuat, bernubuatlah. Kalau karunia kita melayani,
melayanilah. Kalau karunia kita memimpin, pimpinlah dengan baik dan seterusnya. Jadi tergantung karunia yang Tuhan berikan kepada kita ya. Kalau di dalam pelayanan di gereja, kalau karunia kita menjadi singer, ya kita melayani sebagai singer. Kalau karunia kita untuk menjadi guru sekolah minggu, kita melayani menjadi guru sekolah minggu. Jadi sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus baik dari kasih karunia Allah. Jadi karunia-karunia itu adalah kasih karunia Allah. Dan kita harus, pengurus di sini adalah stewardship, penata layan. Ya, kita penata layan, kita hamba, ya kan, yang mengurus karunia itu dengan baik, kira-kira begitu. Jadi kita dipanggil untuk menggunakan kebebasan kita, kemerdekaan kita untuk hidup, kita tidak menggunakannya untuk hidup dalam dosa, untuk kita hidup opportunity for the flesh, untuk kesempatan hidup dalam kedagingan, ya kan, tapi melainkan untuk melayani seorang dengan lain oleh kasih dan sesuai. Jadi melainkan untuk melayani seorang lain dengan oleh kasih sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi kita harus serve one another. Ya. Jadi kalau pakai serve one another, sebenarnya setiap kita pengikut Kristus, setiap kita orang percaya Tuhan, kita harus melayani. Kita nggak boleh nggak melayani. Kalau ada orang Kristen tidak melayani, saya agak curiga dia belum bertobat. Dia belum mengalami kasih karunia Allah. Ya, sehingga dia belum mau melayani. Ya, dia masih hidup dalam dosa. Ya, jadi belum di dalam Tuhan. Seharusnya kita harus hidup di dalam Tuhan. Memiliki kehormatan dan kesaksian di 1 Timotius 3 ayat 13 dikatakan karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik. Kalau kita lihat 1 Timotius 3 itu adalah penilik jemaat, setelah itu diaken, ya kan, penilik jemaat dan panggilan jadi diaken. Di situ karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman pada Kristus Yesus mereka bersaksi dengan leluasa. Bahasa Inggrisnya ESV, dia bilang for those who serve well as deacon. Jadi orang-orang yang melayani dengan baik sebagai deacon, ya, dia akan gain a good standing for themselves. Ya, jadi memperoleh a good standing, memperoleh kehormatan, memperoleh kedudukan bagi diri mereka, and also great confidence in faith, yang memperoleh keyakinan yang besar dalam iman, that is in Christ, ya, iman mereka di dalam Kristus Yesus. Jadi jemaat yang melayani akan terpilih jadi penatua atau diaken. Kalau Anda tidak mau melayani di gereja, biasanya nggak akan dipilih jadi penatua maupun diaken. Di gereja saya, kalau dia nggak melayani, dia bahkan nggak dikenal biasanya, nggak dikenal oleh orang. Sehingga nggak ada orang yang mau memilih dia. Di gereja kami biasanya pemilihan penatua atau diaken itu melalui masukan-masukan dari jemaat. Dikasih kertas, dibagikan, ya kan. Setelah itu kita kasih nama-nama, ya kan, dengan persyaratan minimal dia udah anggota gereja 2 tahun, dikenal baik, punya kesaksian baik, dan seterusnya, setiap persyaratan, dan kita tinggal mengajukan nama-nama itu. Ya, jadi biasanya orang-orang yang diajukan biasanya adalah orang-orang yang sudah terlibat dalam pelayanan. Tapi kalau enggak, dia nggak bisa dipilih gitu. Dan kalau dia terpilih jadi diaken ataupun penatua, biasanya dia punya kehormatan dan kesaksian yang lebih baik bagi Tuhan. Ya, jadi itu penting banget gitu ya, menjadi kesaksian kehormatan. Bahkan teman-teman, saya rasa berapa alumni, ya saya juga udah dengar banyak alumni yang aktif melayani, ya seperti Bang Peter, Bang Ruli, banyak alumni yang aktif melayani. Ya, Bang Arwin juga pernah saya dengar dia bilang melayani itu bagi alumni, melayani itu justru melindungi kita dan keluarga. Jadi alumni yang melayani, mereka memelihara kerohanian mereka sendiri. Alumni yang melayani, mereka terlindung untuk jatuh dalam dosa. Karena dengan mereka melayani, mereka akan berpikir berulang kali untuk berbuat dosa. Seorang alumni yang menjadi penatua di gereja tentu berpikir berulang kali untuk melakukan dosa. Karena mereka akan mencoreng diri mereka dan bahkan kehormatan keluarga mereka. Ya akan, jadi mereka akan berpikir berulang kali gitu sehingga melindungi diri mereka. Tapi seorang alumni yang nggak melayani, mereka akan lebih mudah jatuh ke dalam dosa. Ya bukan berarti kita melayani nggak jatuh dalam dosa, tapi biasanya kalau kita jatuh paling dosa-dosa yang masih tidak publik lah, yang tidak bisa
yang mungkin hanya sangat personal gitu ya, misalnya kita envy orang, kita mungkin kalaupun kita jatuh dalam perzinahan, perzinahannya masih dalam level pikiran gitu ya, belum sampai dalam perzinahan yang udah dalam level nyata, kita meniduri seorang pria atau seorang wanita lain. Ya kan, itu kalau udah lakukan itu mencoreng diri kita lah, kira-kira begitu ya. Jadi berulang kali saya sendiri pribadi, saudara, karena saya seorang pelayan, saya berulang kali terlindung untuk melakukan hal-hal yang tidak terhormat, dan itu menolong sekali. Dan yang berikutnya, teman-teman, kalau kita melayani, kita akan mengalami sukacita dalam melayani. Experience the joy of serving, ya. Jadi berulang-ulang ditulis the joy of serving, sukacita melayani. Nah, saya akan perlihatkan banyak foto-foto memperlihatkan bagaimana ekspresi orang yang melayani gitu ya. Menarik sekali ekspresinya, sangat indah sekali gitu. Kita lihat muka orang yang melayani penuh dengan wajah yang ceria, yang gembira gitu, saudara ya. Bahkan anak-anak kecil seperti ini pun yang waktu mereka bisa melayani nenek, membantu nenek yang di sini yang paling kanan, kita lihat mereka begitu gembira, saudara ya, bisa melayani seperti itu. Bahkan nyapu, bersihin lingkungan, ya mungkin lingkungan perumahan, mereka aksi sosial, penuh dengan tawa dan gembira. Bahkan ini mungkin mengumpulkan sampah-sampah gitu ya, di padang, di taman atau apapun, penuh dengan kegembiraan, saudara. Jadi kita lihat ada the joy of serving di sini gitu. Ini juga sama, bahkan anak-anak kecil, saudara, waktu mereka diajak untuk melayani, mereka melayani dengan sukacita, dengan kegembiraan, baik anak yang sebelah kiri maupun sebelah kanan, terlihat wajah yang begitu. Jadi anak-anak pun bisa merasakan kegembiraan, bisa melayani gitu ya. Bahkan ini mungkin bukan orang Kristen pun bisa melakukan, ada kegembiraan gitu. Ini yang tadi saya katakan di tujuan pertama, bahwa itulah tujuan alam ciptakan kita, bahwa untuk bisa membagi hidup kita kepada orang lain. Waktu kita membagi hidup kita melalui melayani orang lain, maka ada kegembiraan. Jadi kegembiraan ini bukan hanya kegembiraan dari orang-orang yang sudah percaya Tuhan atau jadi murid Tuhan, bahwa secara umum manusia itu kalau terlibat dalam melayani, mereka ada kegembiraan. Seperti ini juga bisa terlibat kegembiraan mereka, misalnya buang sampah lah, atau bantu seorang nenek mungkin perbaiki rumahnya, dan seterusnya. Ada kegembiraan ya, terlibat dalam kerja bakti, ya kan, memberi makan kepada orang lain. Ada kegembiraan melayani, itu yang kita bisa lihat. Juga ada sukacita, ini salah ketik ya. Serving God together, bagaimana suami istri kalau bisa melayani Tuhan bersama, itu ada sukacitanya gitu ya. Memang itu saya ambil dari artikel di mana suami istri itu melayani bersama gitu. Jadi ada the joy of service. Tangan yang diberikan adalah tangan yang sudah keriput, mungkin sudah melayani Tuhan bertahun-tahun dan melayani dengan tangannya, tangan yang terbuka, ya kan, melayani dengan mencuci dan seterusnya, membersihkan sampai keriput, tapi ada sukacita, saudara, dalam melayani, ya kan, bertahun-tahun melayani Tuhan. Bahkan di sini dia bilang, service is the real key to joy. Yang melayani memberi sukacita yang sejati, ataupun the real key, kunci yang sejati dari sukacita gitu. Rahasia sejati dari sukacita adalah melayani. Dengan menolak melayani, Anda menolak sukacita dalam hidup. Ya, kalau Anda tidak mau melayani, Anda makin depres hidupnya. Jadi kalau teman-teman yang saya bertemu dengan alumni-alumni yang depres, stres hidupnya, kemungkinan karena tidak terlibat dalam melayani. Kalau Anda tidak terlibat dalam melayani, ya makin terkurung dalam kamar, apalagi masa pandemi ini, Anda makin depres, makin stres. Anda awal-awal senang main-main internet, surfing internet, main handphone, so awal-awal mungkin senang, tapi berminggu-minggu, berbulan-bulan setelah itu, Anda stres, Anda depres, saudara ya. Pernah disurvei orang-orang yang hidupnya berjam-jam main di internet, saudara ya. Wanita-wanita pernah disurvei, mereka mengalami depresi, saudara, yang sangat dalam. Jadi jangan terus di situ, gitu ya kan. Ambil waktu, ambil keberanian, ambil kedisiplinan untuk melayani, bikin jadwal untuk melayani, ambil waktu-waktu hari, misalnya Sabtu pagi atau malam, kan Kamis malam, Rabu malam, seperti ini, saudara.
Anda komit untuk melayani dengan grup mana, pengurus mana, KTB mana, saudara silakan. Pokoknya komit diri, disiplinkan diri. Ini disiplin of sharing, disiplin of serving, yaitu penting banget untuk bisa sukacita. Kalau enggak, saudara, Anda tidak sukacita. Ya, Anda sendiri yang membatasi diri Anda. Anda sendiri yang menyumbat diri Anda dari sukacita jiwa Anda, sukacita hati Anda. Ya, jadi itu yang problem gitu. Saya kutip dari satu tulisan dari Veronica apa gitu namanya. At blessing we experience by serving other. Ada 8 berkat yang dialami kalau kita melayani orang lain. Dia bilang pertama, serving allow us to discover and develop our spiritual gift. Jadi dengan melayani itu akan mengembangkan karunia rohani kita. Anda punya karunia rohani membuat, karunia rohani melayani, karunia rohani untuk menghibur, karunia rohani untuk mendamaikan orang, karunia rohani untuk iman dan seterusnya ya. Apapun karunia Anda tidak akan kenali itu, Anda tidak akan discover itu kalau Anda nggak melayani. Anda akan discover itu kalau Anda melayani. Setelah Anda melayani dalam berbagai bentuk pelayanan, lama-lama akan Anda lihat sebenarnya karunia pelayanan Anda apa. Bahkan orang lain yang melayani bersama Anda berminggu-minggu, berbulan-bulan, akan mendukung, akan bilang, kamu tuh bagus banget di sini. Kalau Anda pernah dengar beberapa orang mengatakan, kok kamu bagus sekali di sini ya, kamu tuh bagus banget jadi singer, kamu bagus banget sebagai pemusik, kamu bagus banget melayani counseling, misalnya, dan seterusnya. Ya, jadi Anda akan discover, Anda akan menemukan karunia, dan Anda tidak hanya discover, Anda akan develop, Anda akan kembangkan karunia rohani Anda. Tadinya udah bagus, tapi makin bagus, makin jadi berkat gitu ya kan. Terus yang kedua, serving allow us to experience miracles. Wow, ini luar biasa. Dengan melayani akan mengizinkan Anda mengalami mujizat. Ya kan, Anda akan lihat orang-orang yang Anda doakan sembuh. Anda akan lihat orang-orang yang mungkin waktu Anda doa pun Anda ragu apakah akan terjadi, akan teratasi masalah itu. Anda sudah mungkin Anda waktu mendoakan hanya Tuhan, kiranya Engkau murah hati menolong orang ini, ya, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Nggak salah doa Anda. Tapi kalau Tuhan mau, malah waktu Anda masih ragu pun, Tuhan sudah jawab, gitu ya kan. Maka terjadi miracle. Anda sendiri waktu ditelepon oleh orang itu, aduh terima kasih Kak, gitu, dan seterusnya. Anda sendiri tercengang, wow, Tuhan jawab juga ya, ternyata itu miracle. Jadi kalau Anda mau melayani, Anda gimana miracle. Kalau selama ini Anda bilang, kok hidupku nggak pernah mengalami miracle, karena mungkin Anda tidak mau melayani. Bukan cuma Anda nggak beriman, tapi Anda nggak mau melayani, sehingga Anda tidak mengalami miracle. Waktu Anda melayani, waktu orang lain sharing pada Anda satu masalah, misalnya dia bilang, aku punya hutang besar sekali ya, saya sering mengalami juga alumni yang bilang, aku terjebak pada hutang dan seterusnya. Saya juga nggak bisa bantu untuk mengatasi hutangnya, karena hutangnya besar. Saya nggak punya uang untuk bantu. Saya juga nggak berani ngajak alumni lain mendukung karena jadi beban buat mereka gitu ya kan. Tapi kita doakan, ternyata Tuhan jawab. Entah caranya Tuhan apa, miracle semangat lah gitu ya kan. Dengan melayani Anda akan mengalami miracles. Serving allow us to experience the joy and peace that come from obedience. Kalau Anda tidak taat, ya kan, Anda tidak ada sukacita, Anda tidak ada damai. Tapi waktu Anda taat, ada damai, ada sukacita yang Anda alami. Waktu Anda dipanggil, ditawarkan pelayanan, Anda nolak misalnya karena keegoisan Anda mau main play safe, Anda takut nanti gagal segala macam, lalu Anda tolak tawaran pelayanan. Tentu saya nggak mengatakan semua tawaran pelayanan harus Anda terima. Ya kan, tidak. Anda tentu harus bijaksana. Tapi kalau Anda tolak semua pelayanan, menurut saya Anda salah. Tapi kalau Anda terima semua pelayanan, juga salah. Anda harus terima pelayanan yang betul-betul dari Tuhan. Tentu minta hikmat, minta masukan orang lain, pilih pelayanan. Pilih satu dulu. Kalau satu Anda masih punya waktu untuk terima yang lain gitu ya kan. 2. Kalau 2 masih mampu, terima 3. Kalau 3 terasa udah nggak bisa, udah stop yang 4, jangan terima. Itu fokus yang 3 atau 2 saja. Bahkan 1 saja. Kalau 1 saja buat Anda sudah kelelahan, kalau Anda kan ada keluarga, ada anak yang mesti Anda urus. Tapi kalau Anda masih single,
Anda bisa terima 2 atau 3, tergantung pelayanannya seberapa berat gitu ya. Nah, kalau Anda taat pada tawaran Tuhan untuk melayani, maka Anda akan mengalami peace, Anda akan mengalami damai, Anda akan mengalami sukacita. Serving help us to be more like Jesus. Melalui melayani, Anda makin jadi seperti Yesus, makin rendah hati, makin lemah lembut, yang akan makin mengasihi, makin seperti Yesus yang memang Yesus bilang, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan memberi nyawaku, hidupku bagi orang lain. Serving surround us with others Christian. Jadi dengan melayani, kita akhir bersama-sama saudara-saudara seiman yang lain who can help us follow Jesus. Akan mendukung kita, mendorong kita, yang bahkan menolong kita untuk bersama-sama mengikut Yesus. Sehingga kalau kita jatuh, ada yang angkat, seperti Pengkhotbah 4 ayat 9 ya. Kalau wahai, kasihan orang yang tidak punya teman, karena kalau dia jatuh nggak ada yang angkat. Kalau dia punya teman, saudara melayani bersama-sama, dia nggak sendirian, dia bersama yang lain. Waktu dia jatuh, teman yang lain yang mengangkat dia. Ya kan? Serving increases our faith. Dengan melayani itu meningkatkan iman kita. Karena waktu melayani kita menghadapi tantangan. Waktu menghadapi tantangan, tinggal pilihannya mau mundur atau tetap maju dengan iman. Nah, kalau waktu Anda memutuskan maju dengan iman, maka iman Anda increase, iman Anda bertumbuh, berkembang, saudara ya. Jadi itu indah banget. Iman Anda tidak stuck atau mundur, tapi dengan melayani iman Anda bertumbuh. Dari mahasiswa, iman Anda udah bertumbuh, sekarang terus bertumbuh. Kenapa banyak alumni imannya mundur? Mundur karena dia tidak melayani. Ya kan, dia tidak melayani. Dengan tidak melayani, dia tidak belajar untuk bertumbuh dari imannya. Serving allow us to experience God present in new ways. Jadi melayani mengizinkan kita untuk mengalami kehadiran Tuhan dalam cara-cara yang baru, saudara. Ya, dengan cara-cara yang baru, kita mungkin nggak pernah ngalamin Tuhan dalam cara seperti itu. Tapi dengan kita melayani, kita bisa mengalami kehadiran Tuhan melalui cara mendoakan, melalui cara kita menyuratin atau menulis, ia akan menguatkan, menghibur, dan terus banyak cara Anda bisa lakukan dalam pelayanan. Saya akan bagikan beberapa cara juga hanya sebagai open mind aja buat saudara. Dan yang terakhir dari artikel ini bilang, serving is good for your soul. Jadi melayani itu sangat baik untuk jiwa Anda. Jiwa Anda akan sukacita. Jiwa Anda akan dipuaskan melalui serving, melalui melayani. Jadi ada 8 blessing we experience by serving others. Puji Tuhan, bukan? Luar biasa ya. Jadi sayang kalau Anda nggak mau, kalau Anda tidak mau melayani, malas melayani, takut melayani, maka blessing-blessing ini tidak Anda alami. Ya, sayang banget, susah. Jadi walaupun capek, walaupun udah beban kerja banyak, tetaplah ambil waktu untuk melayani Tuhan. Karena ada sukacita lain yang menanti Anda, ada berkat-berkat Tuhan yang menanti Anda waktu Anda melayani gitu ya. Termasuk di kantor. Anda melayani sesama Anda, nolong sesama Anda. Itu semua juga serving ya, serving others. Jangan cuma berkutat dengan pekerjaan kita gitu, tapi kita kasih waktu juga untuk bantu orang lain. Nah, ini beberapa dibilang joy comes putting welfare of others above our own. Ya, jadi sukacita itu datang waktu kita menempatkan kesejahteraan orang di atas kesejahteraan kita. Jadi itulah sukacita kita melayani ya, karena kalau kita bisa menempatkan kepentingan orang dari kepentingan kita, berarti kita sudah terbebas dari belenggu keegoisan kita. Kita dimerdekakan dari belenggu keakuan kita, keegoisan kita gitu, selfishness kita, self-center kita. Jadi bilang ini ada satu lagi, dia bilang as we lose ourselves, dalam melayani kadang-kadang kita harus lose ourselves, kita harus seperti menghilangkan diri kita, ya, seperti kita rugi sama diri kita, nggak apa-apa, in the service of other. Jadi untuk melayani orang lain, kita harus lepaskan kepentingan kita untuk bisa melayani orang. Dia bilang, we discover our own life. Kita akan menemukan hidup kita, and our own happiness, dan menemukan kegembiraan kita. Ya, ini sangat mendukung yang sebelumnya. Jadi, dan kegembiraan itu nggak kita alami kalau kita masih terus berkutat dengan egoisnya kita, ya itu pasti nggak mungkin. Waktu kita mau melayani orang lain, kita harus lose ourselves. Kita harus menyangkal diri kita,
melupakan kepentingan diri kita dan memikirkan orang lain. To me, the most beautiful people are those who are able to transcend self-interest and lose themselves in the joy of serving others. Saya sangat tertarik kata lose ourselves, lose themselves gitu ya. Jadi bagi saya the most beautiful people, orang yang paling indah adalah those who are able to transcend self-interest, orang-orang yang bisa mengubah kepentingan dirinya, yang minat kepada dirinya dan lose themselves, dan melepaskan dirinya, menghilangkan keinginan dirinya in the joy of serving other, dalam sukacita melayani orang lain ya. Indahnya melayani dengan gembira, saudara. Lihatlah ibu ini yang melayani keluarga dengan sukacita, itu menyenangkan sekali melihat ya bagaimana kita jadi are we serving with joy and gladness in our homes. Kalau kita bisa melayani dengan joy and gladness in our home, dengan menyiapkan makanan, dengan mencuci piring setelah makan, ya dan membersihkan meja dan seterusnya dengan sukacita dan gembira, itu indahnya bukan main ya. Sangat indah dan juga sangat diberkati. Stephen Colbert, saya lupa siapa dia, tapi pernah dengar beberapa kali. Dia bilang, if you love friends, you will serve your friend. Kalau kita mengasihi teman kita akan melayani mereka. Jadi kalau kita mengasihi teman-teman di kantor kita akan melayani mereka. Teman-teman persekutuan kita akan melayani mereka. If you love community, jadi kalau kita mencintai komunitas kita, baik di kantor, di gereja, di rumah, di mana, di tangga kita, you will serve your community. Kamu juga akan melayani komunitas kita. If you love money, kalau kamu mencintai uang, you will serve your money. Kamu akan melayani uang itu. Kamu akan, yang itu, serve mammon, dibilang gitu ya. Memang apa yang kamu cinta, itulah yang kamu akan layani. Itulah yang akan kamu utamakan. If you love only yourself, dia bilang, kalau kamu hanya mencintai dirimu saja, you will serve only yourself. Kamu akan hanya melayani dirimu. And you will have only yourself. Kamu hanya akan punya dirimu. Kamu nggak akan punya teman, kamu nggak punya komunitas, kamu nggak punya yang lainnya. Hanya dirimu saja, saudara. Jadi kenapa ada orang yang hidupnya begitu begitu lonely, kesepian, karena dia hanya love himself atau love herself. Dia nggak mengasihi friend-nya, dia nggak mengasihi community, dia nggak mengasihi Tuhannya, dia hanya mengasihi dirinya, dan dia hanya punya dirinya, saudara. Dia akan kesepian hidupnya ya, dalam kesepian. Nah, berikutnya saya janji untuk bahas chastity. Saudara, chastity ini adalah kesucian ataupun kemurnian. Ya, healthy chastity is rooted in a deep acceptance of and respect for and protection of the glorious body God has given me and all other human beings. Jadi chastity, kesucian, kemurnian ini bicara soal kesucian tubuh kita. Ya kan, jadi lebih fokus kepada tubuh kita. Jadi the glorious body, jadi kemuliaan tubuh kita, memprotek tubuh kita, menghargai tubuh kita, menerima, dari mulai menerima, deep acceptance, jadi menerima secara dalam tubuh kita ini, ya kan, respect sama tubuh kita, protect tubuh kita, ya, dari kemuliaan tubuh kita yang diberikan oleh Tuhan. God has given me. Jadi kita harus ingat tubuh kita ini adalah pemberian Tuhan, and all other human being, dan juga tubuh dari semua orang lain. Ya, tubuh teman-teman kita, tubuh adik kita, kakak kita, dan seterusnya. Chess, dia bilang, behavior cultivate sexual purity and nourishes trust. Jadi kalau kita punya tingkah laku yang suci itu, yang dalam kemurnian itu akan cultivate, akan menyuburkan kemurnian seksual kita, dan juga nourishes trust, membangun rasa percaya, dan ini khususnya yang berhubungan dengan orang lain. Ya, orang percaya sama kita, kita juga percaya sama orang lain kalau kita bisa saling menjaga kesucian tubuh kita masing-masing. Roma 12 ayat 1 kita masih ingat ya, ini berapa firman Tuhan. Karena itu saudara demi kemuliaan aku menasihat kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tentu di dalam tubuh ini ada roh, ada jiwa kita, ya kan. Jadi mempersembahkan tubuh berarti mempersembahkan seluruh diri kita kepada Allah gitu. Tapi kenapa Paulus sampai mengatakan tubuhmu? Karena mungkin pada zaman itu ada pengajaran yang
yang lebih mengutamakan hanya jiwanya, nyawa jiwanya, tapi tubuh seolah-olah itu berdosa, sudah jatuh dalam dosa, jadi tubuh kita tuh udah nggak perlu diurus lagi gitu ya kan. Jadi biarin aja tubuhnya itu dicemar segala macam. Soalnya yang penting jiwa kamu harus bersih. Ya ada ajaran seperti itu. Paulus bilang itu salah. Ya kan yang benar adalah kita harus kudus, bukan cuma jiwa kita kudus, tapi tubuh kita juga harus jaga kekudusannya, kesuciannya. Kita nggak boleh mencemarkan tubuh kita sembarangan. Maka mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini luar biasa ayat ini. Sudah siap mahasiswa, saya baca ayat ini, saya sudah sadar bahwa tubuh saya ini adalah harusnya ini persembahan kepada Tuhan di mezbah Tuhan. Inilah yang kudus. Saya harus menjaga tubuh ini sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Dan sejak itu saya udah nggak mau lagi sudah jatuh ke dalam dosa di dalam tubuh ini. Sudah termasuk saya masih ingat saya masturbasi, saya harus hentikan itu ya, kurangi, hentikan itu. Ya kan, dan lain-lainnya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam-diam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kembali lagi tadi di Roma, sekarang Korintus. Paulus kembali ingatkan tubuh kita pun harus memuliakan Tuhan. Ya kan, tubuh kita harus memuliakan Tuhan. Itu penting banget. Nah, di dalam buku ini, saudara, buku Spiritual Discipline Handbook ini, saya kutip, dia bilang, acceptance new gender, katanya. Ini prakteknya, ini penerapannya dari chastity ini. Yaitu pertama, terimalah, dia bilang, gender Anda, ya jenis kelamin Anda, and expressing your sexuality in God-honoring way. Jadi kita harus menerima jenis kelamin kita, kalau kita pria atau wanita, terimalah dan expressing your sexuality. Ya, dan juga nyatakanlah seksualitas Anda, apakah Anda pria dan wanita, in God honoring ways, ya, dengan cara yang memuliakan Allah. Seperti yang tadi dibilang, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dressing and acting with modesty. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berpakaian dengan baik, dengan sopan. Modesty ini sopan ya, dengan sopan, dengan terhormat ya, dan acting with modesty. Kita nggak boleh norak, nggak boleh pakai pakaian yang tidak sopan, yang terbuka sana sini, ya, dan yang memperlihatkan aurat dan seterusnya. Kita harus dressing. Tentu kita juga nggak perlu seperti orang-orang yang pakai baju hitam tertutup semua kayak apa itu ya, kayak apa itu yang pesilap Jepang itu. Ya, dressing. Refraining from demeaning sexual jokes and practicing. Jadi kita harus menahan diri dari jokes ya, dari canda-canda yang cabul lah, kira-kira itu. Demeaning seksual itu berarti merendahkan seksual ya, dan jadi candaan, jadi ketawaan, jadi merendahkan nilai seksual itu ya. Semua practices juga ya. Jadi kita harus keluar dari seperti itu. Laughing rather than using people. Kita harus mengasihi daripada memperalat orang gitu. Jangan kita bujuk, misalnya pria-pria yang playboy, dia memakai bujuan-bujuan untuk memperalat wanita untuk pemuasan nafsu dia gitu ya, bisa menciumnya, bisa memeluknya, ya kan, bisa meraba-raba sana sini. Itu bukan loving, itu using people gitu ya. Atau wanita-wanita yang juga dengan kecantikan dia memperat pria-pria yang naif, saudara, untuk kepentingan dia gitu, untuk layani dia, untuk memakai uangnya bagi dia dan seterusnya. Not engaging in sexual behavior, ya, kita tidak terlibat dalam tingkah laku seksual that leave anyone with shame, yang akan meninggalkan siapapun dalam rasa malu, rasa tertekan, distress, dan guilt, rasa bersalah, saudara ya. Jadi jangan terlibat dalam sexual behavior, apalagi ini sexual behavior tidak langsung persetubuhan. Ini sexual behavior termasuk heavy petting, ya kan? Heavy petting itu juga sexual behavior, ya kan? Atau foreplay kalau dalam sexual behavior, sexual act, ya, ada foreplay, itu semua udah sexual behavior yang nantinya akan merasa malu gitu.
Ya kan, kalau kita udah pernah lakukan itu dan akhirnya nggak jadi menikah, kita ada rasa malu. Ya kan, kita ada, bahkan wanita berapa distress atau guilt, rasa bersalah gitu ya, rasa bersalah. Saya sudah lakukan itu pada orang yang akhirnya tidak jadi suami atau istri saya gitu ya kan. Ya kan, bahkan kalaupun jadi suami istri, kita juga rasa guilt karena kita sudah lakukan sebelum pernikahan gitu. Jadi kita hindari itu. Jadi ini chastity termasuk pantang seks. Jadi kita pantang melakukan seks di luar pernikahan gitu. Not using sex as a test of love. Kita nggak akan menggunakan seks untuk menguji kasih gitu, enggak. Justru kalau kita mengasihi dia, kita sabar. Kalau kita mengasihi dia, kita tidak akan melakukan seks dengan dia. Kita akan menunggu sampai menikah gitu ya. Jadi itu bukan ujian kasih, itu seks itu. Fidelity in marriage, jadi ini bicara juga tentang kemurnian dalam marriage. Artinya kita tidak akan selingkuh, tidak akan affair apapun dalam marriage. Setelah menikah, kita akan tetap setia dengan pasangan kita. Bahkan all relationship dalam semua hubungan wanita lain, pria lain, sudah kita tidak akan terlibat di dalam sexual behavior atau affair dan seterusnya ya. Itulah chastity, itulah kesucian kemurnian. Jadi sharing your life with others, kita harus jaga kemurnian. Ya kan, sharing your life with others nggak boleh melakukan melewati boundary seperti itu, nggak boleh. Nanti akan terjadi shame, distress, and guilt. Itu yang problem. Ya tentu bagi teman-teman yang udah pernah jatuh seperti ini, bertobatlah kembali pada Tuhan, yang ingat kemurahan Tuhan, mohon pengampunan. Memang guilt-nya kadang-kadang susah dihilangkan, tapi dosa kita bisa diampuni Tuhan, ya kan, asal kita mau serius bertobat, tidak mau lakukan lagi di waktu yang akan datang. Lalu dia bilang, celebrating yourself as a sexual being, ya. Jadi rayakanlah dirimu sebagai manusia seksual, manusia yang diberikan karunia seks, manusia yang diberikan gender pria maupun wanita, ya, dan diberikan glorious body, ya, tubuh yang indah ini juga. Selain jiwa yang glorious, juga Tuhan yang ciptakan tubuh ini yang begitu indah. Kita tahu sampai sekarang belum ada pabrik yang bisa menghasilkan tubuh seperti kita ini. Walaupun tubuh kita, kadang-kadang kita nggak bisa nerima tubuh kita. Kita merasa, kok aku nggak secantik dia, nggak seganteng dia, kok nggak sehebat yang lain gitu. Kita nggak bisa terima, padahal tubuh kita itu, saudara, belum ada pabrik, belum ada satu company yang bisa menghasilkan tubuh seperti yang kita miliki, saudara. Ya kan, jadi ini pemberian Tuhan yang kita harus terima. Jadi ini tetap yang hebat. Ya kan, tangan kita ini, saudara, kalau mau dibeli berapa miliar, mungkin kita juga mikir-mikir apakah kita mau kasih tangan kita. Karena kalau kita nggak ada tangan itu seperti apa rasanya gitu ya kan. Dan juga ketidaksempurnaan seperti itu. Lalu hospitality, keramahan, menolong. Memang juga bisa bilang suka beri tumpangan, itu ya hospitality. Hospitality create a safe, open space. Jadi hospitality itu menciptakan ruang yang terbuka dan aman, where a friend or stranger, di mana seseorang, teman kita ataupun orang asing, ya kan, orang asing can enter and experience the welcoming spirit of Christ in another. Jadi orang-orang asing atau teman kita bisa masuk, bisa datang dan juga mengalami roh yang hangat, roh yang menyambut mereka, roh Kristus atau Spirit of Christ, ya, roh Kristus yang welcoming, yang menerima mereka, ya, itu yang kira seperti kurang lebih maksudnya. Do not neglect to show hospital to strangers. Ini di Ibrani 13:2 ini sangat terkenal ya kata-kata ini. Jadi do not neglect, jangan abaikan untuk menunjukkan hospitality, keramahan kita kepada orang asing, strangers. For thereby some have entertained angels unaware. Karena tanpa sadar beberapa orang telah melayani ya malaikat tanpa mereka sadari gitu. Misalnya kalau kita ingat dulu Abraham, dia melayani, ternyata dia udah melayani angels, ya kan. Terus Hana melayani, ternyata itu angels. Jadi berkali-kali yang datang dalam bentuk orang, tapi ternyata itu adalah malaikat, saudara. Jadi kadang-kadang yang kita layani di dunia ini, kadang-kadang kita juga dilayani orang lain melayani kita nggak sadar bahwa itu malaikat, karena kita pikir, dia jangan malaikat yang melayani kita. Tentu tidak dalam bentuk malaikat
yang seperti baju putih dan wajah cerah dalam bentuk manusia, ya kan? Tapi itu ternyata malaikat di bentuk itu. Lalu sharing your place. Jadi ini kira-kira begitulah ya. Hospitality itu kita sharing our home, our place, our food, our clothes, ya, so that they might experience the reality of God's welcoming heart. Sehingga orang-orang itu mengalami realitas hati Allah yang menyambut mereka. Kira-kira begitulah hospitality, displaying God welcoming heart to the world. Dengan kita showing hospitality, keramahan ini, kita menyatakan hati Allah yang menyambut dunia ini, gitu ya, hati Allah yang penuh kemurahan dan seterusnya. Itulah hospitality. Itu termasuk sharing my life with others, itu termasuk hospitality. Sebenarnya di buku ini masih banyak ya, tapi saya cuma ambil beberapa hanya sebagai contoh untuk sharing our life with others gitu. Secara umum saling melayani. Jadi tadi kita sharing my life with others dengan serving one another, memperhatikan, mendoakan dalam PAK kita, dalam gereja kita, dalam kelompok kecil kita. Itu secara umum lah kita bisa lakukan. Ini biasanya kita lakukan waktu kita offsite, waktu sebelum pandemi itu. Ya. Jadi pengurus, pemusik, pelayan dalam kebaktian, ibadah, persekutuan, jadi panitia Paskah, panitia Natal, panitia retret, dan seterusnya. Masih banyak bentuk pelayanan yang bisa kita lakukan, di mana melalui pelayanan itu kita bisa sharing our life with others, gitu ya kan. Tapi dalam situasi pandemi kita masih bisa saling perhatikan, kita masih tetap bisa melayani dengan saling perhatikan. Jadi melayani dengan perhatikan itu juga salah satu di Ibrani 10:24 juga mengatakan kita harus saling memperhatikan, gitu ya. Saling memperhatikan termasuk saling menyapa, saling menanyakan, saling menelepon. Menanyakan bisa melalui WA, menyapa juga bisa melalui WA, tapi bisa juga dengan menelepon, ya, mendoakan melalui WA, melalui IG, melalui Telegram, melalui Line, Messenger, FB, email, WA call atau WA video call, atau kita kalau beberapa kelompok kecil kita bentuk Zoom meeting untuk bisa kita kelompok kecil, atau Zoom meeting untuk rapat dan pelayanan. Masih banyak yang bisa kita lakukan waktu pandemi ini. Jangan pikir pandemi ini sudah membuat kita tidak bisa lakukan apa-apa, nggak bisa terlibat pelayanan. Oh, masih bisa terlibat pelayanan. Bahkan kita masih bisa melayani sebagai panitia, ya kan? Misalnya kita bikin camp, virtual camp. Camp medis tahun ini bentuknya virtual, ya kan? Kita nggak tahu KTA tahun ini apakah akan dilakukan dalam bentuk virtual, KTA misalnya, dan masih bisa. Anda bisa terlibat sebagai panitia. Anda masih bisa terlibat sebagai pengurus, ya, walaupun di gereja kami tetap ada pengurus, masih ada pengurus komisi lansia, komisi masih ada, mereka tetap bisa melayani gitu, walaupun dalam bentuk webinar, dalam bentuk virtual dan seterusnya. Dan juga bisa mentor melalui WA, mentor melalui telepon, Zoom dan seterusnya. PKK kelompok kecil melalui Zoom masih bisa. Bahkan kalau PKK mau ketemu pun asal jaga jarak, ya kan, dan waktu makan kita nggak ngomong gitu, kalau mau ngomong pun jaraknya jauh, ya. Tapi kalau makan nggak ngomong, setelah makan tutup masker baru ngomong, masih bisa dilakukan kelompok kecil, ya kan. Dan mungkin yang lain yang nggak terpikir adalah menulis. Anda bisa nulis WA, ya kan, di WA Anda bisa tulis. Anda bahkan baca artikel apa Anda bisa bagikan kepada orang lain, ya kan. Itu juga bisa menjadi satu bentuk pelayanan, ya kan. Banyak sekarang ini kita dapat berkat tulisan-tulisan orang yang sangat bagus, yang menjadi berkat itu, yang menguatkan sekali. Bahkan mungkin beberapa orang kita lihat yang punya kemampuan dia bisa bikin video yang bagus banget, misalnya, ya kan. Kita udah sering dapat di WA group video-video dari orang yang ada satu orang India yang dari Singapura, yang saya lupa namanya Devi atau siapa itu. Dia sangat banyak menulis video-video, membuat video-video yang menjadi berkat buat orang lain. Ya, ada beberapa yang video yang sangat bagus. Saya yakin banyak alumni juga bisa men-sharing hidupnya, berkat-berkat dia dapat melalui video. Dan itu bisa sangat berdampak, bisa dilihat banyak orang gitu, bahkan bisa jadi berkat buat banyak orang. Jadi asal kita kreatif, ya, asal kita kreatif, kita sebenarnya masih bisa melayani dalam banyak bentuk. Kan tadi dikatakan, jadi lainnya seorang akan lain sesuai dengan karunia. Karunia Anda apa? Kemampuan Anda apa?
itu Anda bisa lakukan. Hidup dalam kedagingan, tapi dalam Roh Kudus. Kedagingan ini termasuk keakuan kita, ya kan? Kalau dalam bahasa Indonesia hidup dalam dosa, tapi flesh itu bisa keakuan kita, kedagingan kita, ya. Kalau kita lihat Galatia 5 itu dari 13 nanti ke 16, ya kan, jangan menuruti keinginan daging, tapi ikuti keinginan roh, ya, lalu hiduplah dipenuhi roh. Maka buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya, saudara. Ya kan, jadi kita bisa ada sukacita, ada damai di situ, ada kebaikan di situ, ada hati yang mau melayani di situ. Kalau kita mau hidup dalam roh, kalau kita hidup dengan menggunakan kebebasan yang sudah Tuhan berikan, kemerdekaan Tuhan berikan, kita salah gunakan, tapi untuk hidup dalam kedagingan kita, maka nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, Anda depres, Anda tertekan, gitu ya kan, Anda mengalami kemurungan, gitu, sadness, loneliness, itu yang Anda akan alami. Tapi waktu Anda mematikan kedagingan Anda sangkali, jadi kata Yesus, barang siapa menyuruh aku harus menyangkal diri, menyangkali keakuannya, menyangkali kepentingan dirinya, keegoisannya. Bahkan Paulus sering mematikan manusia lamanya, yaitu keegoisannya dimatikan, saudara. Dan hidup dalam Tuhan Yesus, hidup dalam roh, dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam melayani orang lain, maka roh nyata, sukacita, dan seterusnya. Anda tidak lagi lonely, Anda tidak lagi kesepian, atau Anda tidak lagi depresi atau stres. Siap dan rela berkorban dan melayani orang. Jadi kalau Anda mau melayani, jangan berpikir bahwa nggak mau dirugikan. Jangan berpikir bahwa kalau aku mau melayani, kalau aku dihormati, dihargai, aku nggak mau ditolak kalau melayani. Oh enggak, saudara, siaplah, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa ditolak orang. Anda pun berkali-kali menolak orang, betul nggak? Anda mau dilayani orang, Anda tolak gitu. Kenapa Anda nggak mau ditolak orang lain? Nggak apa-apa kok ditolak gitu. Itu hak dia kok untuk menolak. Ya kan, kita harus juga memahami kalau dia menolak mungkin dia belum siap. Kalau dia menolak mungkin dia lagi ada pergumulan. Ya kan, kalau dia menolak mungkin dia masih curiga sama kita. Ya kan, kalau jadi kita karena dicurigai, nggak dihargai, kita coba hubungin dia, nggak dibalas, gitu, nggak direspon, lalu kita nggak merasa dihargai. Oh, itu biasa dalam melayani. Saya pun sering alami seperti itu. Jadi memang kita harus siap dan rela berkorban dalam melayani. Kita bukan mau melayani karena ingin dipuji orang. Kita bukan mau melayani karena kita ingin dihargai orang. Enggak, kita melayani karena kita mau menghargai mereka. Kita mau memuji mereka. Kita mau melayani mereka. Itulah melayani, itu ya kan. Jadi kita mau merendahkan diri dan meninggikan mereka gitu. Bahkan kita melayani siap untuk ditipu. Kadang-kadang kita melayani orang, kita mah ditipu oleh mereka. Tentu kita harus bijak, jangan sampai ditipu. Ya kan, tapi kalaupun ditipu itu resiko melayani, nggak apa-apa. Ya kan, kita hanya berdoa supaya Tuhan lindungi. Kalaupun ditipu jangan tertipu yang fatal ya. Selama itu nggak fatal, nggak jadi masalah kok gitu ya kan. Lalu dengan kita melayani sama sungguhnya kita melayani Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kata Tuhan, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku orang asing, kamu beri aku tumpangan, dan seterusnya. Jadi kita tanpa sadari dengan kita melayani, menolong orang, kita sering melayani Tuhan. Gitu. Lalu melayani memberi sukacita dan kemuliaan. Ya, kalau kita lihat bahwa kata Tuhan Yesus, kemuliaan di sini mungkin saya ambil dari Markus 10:43, dia bilang siapa yang ingin jadi terbesar, dia harus jadi pelayan, gitu ya kan. Siapa menjadi terkemuka, dia harus jadi yang terkecil. Artinya kalau kita mau terkecil, kita mau jadi pelayan, melayani, maka kita terkemuka, maka kita terbesar. Jadi kalau kita mau dimuliakan, jadi yang terbesar, maka kita harus menurun, melayani, itu ya kan. Itu Filipi 2 juga, Tuhan Yesus yang adalah Allah menurunkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan Allah harus pertahankan, bahkan jadi manusia, bahkan mati di kayu salib, dia menurunkan dirinya, melayani, dan jadi hamba, menjadi manusia, mati di kayu salib. Tapi karena itulah dia ditinggikan oleh Bapa, ya kan, semua nama, semua lutut akan bertelut, ya kan, dan akan diberi nama bahwa dia akan diagungkan, dipuji, gitu kurang lebih. Ya, jadi melayani selain memberi sukacita, juga memberi kemuliaan kepada orang-orang yang melayani.
Ya, itulah kira-kira teman-teman yang saya bisa bagikan. Jadi minggu lalu kita lihat the joy of community, jadi sharing my life with community. Ya kan, hari ini kita lihat the joy of serving, bagaimana sharing my life with others through serving, ada the joy of serving. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan boleh menolong teman-teman untuk semangat, untuk ambil waktu, untuk sungguh-sungguh bertekad, bertekun, mendisiplinkan diri untuk terlibat dalam pelayanan. Jangan cuma terima pelayanan sekali dua kali, yang pelayanan seperti memimpin pujian dan seterusnya itu baik, tapi itu biasanya kurang jadi berkat. Lebih jadi berkat kalau Anda mau disiplin diri, maka the S disiplin, the sharing disiplin, the service disiplin itu harus kita lakukan secara teratur, harus ada komitmen, harus ada ada frekuensi yang cukup ketat untuk membuat disiplin itu, membuat sukacita itu, berkat itu makin banyak gitu. Kira-kira gitulah ya, kurang lebih. Mudah-mudahan teman-teman makin semangat setelah ini untuk terlibat pelayanan, terutama masa pandemi ini. Teman-teman, kalau kita nggak terlibat pelayanan, kita makin terpuruk, kita makin depres, kita makin susah, makin lonely. Coba keluar dari kalau kura-kura itu keluar dari tempurungnya, dari baloknya, keluar untuk embrace orang lain, baik teman-teman sepelayanan atau orang yang perlu kita layani, keluar dari diri kita, dari kebutuhan diri yang nggak habis-habisnya, keluar, coba perhatiin orang lain. Waktu kita perhatiin orang lain, kita baru sadar masalah yang kita hadapi nggak seberat orang lain. Banyak orang lain punya masalah lebih berat dari kita. Banyak orang lain mengalami tanda kutip kesialan, ketidakberuntungan lebih berat dari kita, lebih buruk dari kita. Kalaupun Anda merasa Anda kurang beruntung, Anda seperti kurang berkat, waktu Anda melayani orang lain, baru Anda sadar, wow Tuhan terima kasih, ternyata aku diberkati Tuhan jauh lebih banyak. Waktu aku melayani orang lain, aku baru sadar bahwa orang lain lebih sedikit dari aku, gitu ya kan. Jadi akhirnya Anda bisa terharu, dan akhirnya Anda lebih bersyukur dengan hidup Anda. Ya. Anda keluar dari kemurungan Anda, dan Anda bisa lebih sukacita hidup Anda. Semoga apa yang dibagikan, kalau ada pertanyaan, silakan di chat, nanti kita bisa diskusi lewat chat. Saya kembalikan ke MC. Kita tutup dalam doa nanti atau sekarang, terserah ya. Silakan. Nanti saja ya Pak. Tadi. Ya, silakan. Yang pertama Pak, izin saya menyampaikan pertanyaan yang minggu lalu sempat terlewat dari Kak Apul. Ini yang pertama ya Pak. Jadi menanyakan bagaimana dengan seorang introvert. Dia sebagai koordinator dalam pelayanan, dia merasa sulit membuka diri dalam sharing karena dia melihat teman-temannya sharing personal itu mudah, tapi karena dia introvert dia merasa sulit, jadi dia hanya sharing sebatas pelayanan seperti itu. Dia bertanya, apakah memang cukup sharing pelayanan di gereja saja ataukah dia mesti mengikuti seperti teman-temannya yang berani sharing personal karena dia sulit untuk melakukan hal itu. Seperti itu Pak. Ya, saya rasa saya sangat tertolong waktu saya belajar tentang identity kita di dalam Kristus itu. Jadi kita harus coba pelajari tentang identitas kita di dalam Kristus. Identity in Christ itu satu topik yang penting. Ya, identitas kita di dalam Kristus. Siapa kita di dalam Kristus? Ya kan? Atau dengan kata lain, seberapa bernilai kamu di dalam Kristus? Ya kan? Nah, aku sudah diselamatkan. Seberapa bernilai keselamatan di dalam Kristus? Ya kan, seberapa bernilai. Itu penting. Kalau keselamatan Anda nilai itu rendah, maka tentu jadi rendah juga nilai Anda. Waktu saya sadari bahwa nilai keselamatan itu begitu mulia, begitu berharga. Tadi kita udah baca di 1 Korintus 6 ayat 19-20, dia bilang, kita sudah ditebus bukan dengan emas perak, tapi kita ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Waktu saya baca ayat itu, saya langsung pikir, wow, luar biasa. Emas dan perak harganya bisa miliaran, ya kan, jutaan dan miliaran.
tergantung besar atau dikitnya emas itu, tapi bisa miliaran, sangat mahal emas dan perak itu ya kan. Kalau tontonan emasnya bertonton gitu ribuan kilo, ya sangat mahal gitu, bahkan bisa mungkin triliunan gitu ya kan. Tapi kita ditebus tidak dengan triliunan, dengan miliar, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Nah, kebayang nggak darah Kristus yang mahal itu berarti lebih mahal dari semua emas dan perak di bumi yang ada ini, dari semua uang yang ada di semua bank, ya kan, di semua kantor pemerintahan ataupun di bank-bank sentral di semua negara gitu. Lebih mahal dari semua itu. Dengan kata lain, berarti nilai saya itu jauh lebih mulia dari semuanya, saudara. Sejak saya mahasiswa, saya merenungkan itu, saya akhirnya merasa, oh iya ya, saya ini sangat berharga ya. Bahkan kalau dibaca lagi di Yesaya 43 kalau nggak salah kan dikatakan bahwa engkau tuh lebih berharga dari biji mataku, kata Tuhan ya. Jadi bayangin, Allah bilang kita tuh lebih berharga dari biji matanya, saudara. Berarti luar biasa, biji mata itu sangat berharga. Anda kan nggak mau kehilangan biji mata Anda, karena itu kita lindungi dengan kacamata dan seterusnya, ya kan. Kalau ada apa-apa kita cepat lindungi gitu. Kalau kita rasa nggak nyaman, kita udah jaga mata kita. Karena biji mata kita itu sangat berharga. Tanpa biji mata kita nggak bisa lihat apa-apa. Ya kan, jadi kita sangat berharga di mata Tuhan. Menyadari kita berharga di mata Tuhan, menolong kita untuk tidak merasa minder. Itu ya, jadi tidak lagi merasa minder. Jadi saya dulu sangat minder kalau pergi ke orang nikah, saudara. Ya, kalau pergi ke orang berkabung saya masih senang, karena biasanya kalau ke orang berkabung jarang orang datang orang berkabung pakaiannya mewah, betul. Show off dengan emas-emas jarang kan. Jadi biasanya kalau kita datang ke orang berkabung, biasanya mereka sangat bersahaja dengan baju hitam, baju atau putih yang sangat sederhana, ya kan, tidak show off apapun. Nah, kita merasa nyaman kalau tempat berkabung. Tapi kalau kita datang ke orang nikah, saudara, disitulah Anda baru rasa pakaian Anda itu nggak ada apa-apanya dengan pakaian orang lain. Sepatu Anda yang kalah mengkilap sama yang lain gitu. Mobil Anda dan seterusnya lah. Semuanya di situ orang show off gitu. Ya kan, Anda akan rasa minder. Tapi waktu saya sadari nilai saya, ya bahwa saya sudah dibeli dengan darah yang mahal, dan saya ini lebih berharga dari biji mata saya ini, berharga biji mata Allah, saudara. Wow, saya langsung merasa saya ini bernilai banget. Saya nggak boleh merasa minder dengan orang kaya yang ada di ruangan ini, gitu ya kan. Jadi sampai waktu itu saya masih ingat yang kaya itu Sudomo Salim, terkaya konglomerat, terkaya zaman saya waktu itu. Saya bilang, saya lebih kaya dari Sudomo Salim. Semua harta dia nggak bisa beli keselamatan yang saya punya, gitu. Dia juga nggak bisa beli keselamatan dengan hartanya. Jadi keselamatan itu hanya anugerah dari Tuhan, gitu ya kan. Jadi saya jadi belajar untuk tentang identiti diri. Nah, kalau saya dorong teman-teman alumni, kalau kalian udah tahu siapa diri Anda, seberapa diri Anda bernilai gitu, Anda nggak perlu takut untuk sharing, terbuka gitu ya. Dan Anda juga tahu bahwa walaupun Anda berdosa, tapi Tuhan sudah menerima Anda. Walaupun Anda punya banyak kekurangan, Tuhan sudah terima Anda. Tuhan nggak terima Anda karena Anda sempurna. Karena Anda tidak ada celah, tidak ada kejelekan, tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan, baru Anda terima Anda. Itu adalah pola berpikir kita, pola yang merit. Jadi kita merit system ya. Kita itu kita keselamatan by merit gitu. Ya kan, itu yang dialami oleh Martin Luther sebelumnya juga. Tapi akhirnya Martin sadar bahwa dia tidak diselamatkan karena kesalahan hidup dia. Dia tidak diselamatkan karena dia rajin beribadah, karena dia rajin melayani. Tidak, dia sadar bukan. Dia diselamatkan karena anugerah, karena Kristus yang mati buat dia, karena anugerah. Jadi salvation by grace. Nah, grace alone itulah ya, kan kita kenal bahwa sola fide, sola scriptura, dan sola gratia. Hanya karena anugerah Allah. Itu ya, karena itulah kita akhirnya sadar bahwa nilai kita itu karena anugerah Tuhan. Sehingga kita nggak takut lagi, ya kan? Jadi saya nggak takut lagi untuk share diri saya pada orang lain, karena saya udah diterima Tuhan kok. Jadi kalau ada orang tidak bisa terima saya dalam hati berpikir, siapa dia nggak bisa menerima saya? Gitu. Tuhan aja yang lebih mulia dari kamu
menerima saya gitu, sehingga saya lebih bebas ya. Itu menolong saya sih waktu itu. Mudah-mudahan sharing saya menolong untuk rekan kita ya dalam menghadapi rasa tidak nyaman atau rasa, tentu dalam keterbukaan kita nggak usah terbuka, jadi kita harus bijak terbukanya, jadi nggak usah terbuka sampai hal-hal yang nggak perlu gitu. Kita hanya terbuka untuk hal-hal yang kita rasa bisa menjadi berkat buat orang lain, nggak gitu. Kita hanya mau terbuka supaya orang mengenal kita misalnya, itu saja yang, jadi itu bertahap terbukanya. Kita buka sedikit, lihat bagaimana respon positif, mereka menghargai, mereka tidak merendahkan, kita bisa terbuka lebih banyak dan seterusnya. Jadi ada tahapannya yang terbuka. Mudah-mudahan itu menjawabnya. Ya, baik Pak, tadi menjawab. Jadi tidak bercerita baik, karena itu pun teladan yang harus kita bagikan lewat hidup kita kepada orang lain ya Pak. Tapi kurangilah ketidaknyamanan dan lain sebagainya dengan pola pikir yang tadi Pak tadi sharingkan ya Pak. Selanjutnya dari Natalia, kata Dius. Aku coba rangkum sedikit, kalau kurang tepat nanti aku tambahkan. Jadi Natalia merasa dia poin utamanya menanyakan bagaimana cara praktis dalam membuat persekutuan online menarik baik di kalangan alumni maupun pasutri gereja. Karena kondisinya metode online yang dia pantau selama ini sepertinya orang tuh offline online tidak kelihatan. Jadi dia walaupun nyalain perangkat tapi nggak ketahuan sebenarnya ikut atau tidak. Terus KTB pun terlihat orangnya itu-itu aja. Jadi dan orang yang jarang ikut pun sudah didekati lewat pendekatan pribadi, tapi sepertinya nggak pernah join juga. Jadi yang pertanyaan di awal tadi Pak Tadius, dengan kondisi ini yang sepertinya sudah melakukan berbagai macam cara, mau menanyakan cara praktis untuk membuat menarik persekutuan online di kalangan alumni maupun pasutri gereja. Ya. Memang beberapa persekutuan atau apapun secara online mereka mengharuskan untuk buka video paling tidak di awal sama penutupan. Ya kan, itu satu. Yang kedua, pada waktu kita ngomong kita juga buka gitu supaya kita bisa ekspresi kita bisa kelihatan. Tapi itu waktu kita ngomong sangat tergantung sinyal. Kalau sinyalnya rendah ya terpaksa dimatikan supaya nggak putus-putus ya kan. Tapi biasanya di awal waktu saling sapa kita nyalakan semua. Setelah itu boleh matikan. Waktu diskusi kita masih bisa waktu diskusi, tapi kalau waktu kita sharing kita bukakan kalau sinyalnya baik. Tapi kalau sinyal udah buruk kita matikan. Ya kira-kira begitu sih. Dan terakhir sebelum kita meninggalkan kita juga nyalakan. Jadi bikinlah semacam rule lah, bikin semacam kesepakatan supaya jadi, tapi juga dijelaskan pada mereka. Jangan rule yang kaku. Udah ditanya sama mereka, teman-teman, karena kita online mau nggak mau ya kita harus upayakan supaya online ini agak sedikit, karena saya juga rasakan kalau online kita semua matikan video, terasa dingin, terasa jadi nggak hangat, terasa jadi kurang ceria lah, kurang begitu hidup lah. Jadi tolong ya kita nyalakan, tapi nggak, kalau bisa nyalakan seterusnya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nggak bisa nyalakan seterusnya, at least pembukaan sama penutup. Sama juga mic-nya juga kalau tempat kalian tuh nggak ribut, nyalakan terus. Tapi kalau tempat kalian ribut baru matikan gitu. Ya kan? Jadi kita harus memang sih kalau mau Zoom kita juga usul sih ke teman-teman, kalau Zoom carilah ruangan yang agak sunyi, tidak rame gitu ya. Jangan di restoran kayak gitu-gitu, itu agak susah nantinya. Pasti waktu Anda ngomong ribut sekali gitu ya kan. Anda juga nggak rasa nyaman. Jadi memang harus ada sedikit usaha sih. Kata firman Tuhan juga, kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Kalau kamu taburnya malas nabur, tentu hasilnya beda dengan kamu rajin. Ya, kalau kita rajin, hasilnya juga beda. Jadi kita harus ingatkan berapa prinsip firman Tuhan dalam bersekutu. Kalau kita malas, ya misalnya bersekutu kita malas cari waktunya, menyiapkan tempatnya, kita malas gitu, nanti hasilnya juga nggak akan optimal. Percaya deh sama saya. Ya kan? Tapi kalau Anda serius, Anda bilang, aku mau dong diberkati Tuhan, aku mau KTB ini jadi berkat, pertemuan ini jadi berkat, Anda harus serius gitu. Kalau nggak serius pasti susah. Ini yang ikut Zoom, saya bilang ya, saya juga pengalaman sih ikut Zoom. Kalau saya ikut Zoom sambil kerjain yang lain gitu ya kan, sambil makan, sambil apa, pasti saya dapatnya dikit. Pasti. Tapi kalau saya ikut Zoom ini dengan serius, saya sudah persiapkan diri, saya sudah makan,
Ya, saya nggak kerjaan yang lain, saya benar-benar depan laptop atau depan handphone, saya benar-benar nyimak, saya nulis semua yang disampaikan, saya nulis gitu ya, saya renungkan, saya nulis, dan saya doakan. Pasti saya dapatnya beda dengan kalau saya nggak lakukan dengan cara itu, dengan sambil lalu, sambil dengar musik, sambil ikut Zoom ini, sambil buka-buka website kayak gitu, pasti beda, teman-teman. Percaya sama saya, pasti beda. Karena Allah menghargai kesungguhan. Waktu kita sungguh-sungguh, Roh Kudus bekerjanya beda dengan waktu kita nggak sungguh-sungguh. Ya, jadi saya menantang teman-teman atau mengingatkan teman, merimain teman-teman bahwa kalau saya orangnya, saya diingatkan dulu dari mahasiswa juga, kalau do something jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah mendingan jangan gitu, mendingan enggak. Tapi kalau mau ya sepenuhnya. Kalau nggak mau nggak usah gitu. Ikut Zoom seperti ini juga sama. Kalau saya mau ikut, saya mesti ikut sepenuhnya. Saya mau serius, Tuhan berkati aku melalui Zoom ini. Pakai hamba-Mu ini untuk bicara sama saya. Pakai firman-Nya untuk memperkaya saya ataupun menyegarkan iman saya, membuka pikiran saya. Saya berdoa sungguh-sungguh, baru dapat. Sama kayak saat teduh juga gitu. Kalau saat teduh saya sambil makan, saya saat teduh beda. Kalau saya saat teduh nggak sungguh-sungguh, tenang gitu ya, nggak diganggu macam-macam, pasti hasilnya beda gitu. Kualitasnya juga beda. Terasa kehadiran Tuhan dan berkat firman Tuhannya juga akan berbeda gitu ya. Jadi sangat penting tuh apa yang kamu tabur itu juga yang kamu akan tuai. Itu prinsip firman Tuhan. Dan Tuhan juga berkali-kali bilang Tuhan itu akan apa namanya istilahnya, Tuhan itu akan memberi reward kepada orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Dia ya. Tuhan akan memberi ganjaran ke bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggrisnya memberi reward kepada orang yang bersungguh hati kepada Dia. Jadi kesungguhan hati kita itu sangat penting buat Tuhan. Ya kan, kalau kita nggak sungguh hati sama Tuhan, Tuhan juga nggak akan sungguh hati. Karena itu Tuhan bilang jangan buang mutiara kepada babi. Kenapa? Babi nggak menghargai mutiara. Ya kan, ngapain dibuang mutiara pada babi? Demikian juga Tuhan nggak akan beri firman-Nya, berkat-Nya kepada manusia-manusia, orang-orang, termasuk alumni-alumni, yang tidak menghargai berkat-Nya, yang tidak menghargai firman-Nya. Esau tidak mendapat berkat Tuhan karena Esau tidak menghargai berkat Tuhan. Yakub dengan segala cara nipu pun dia mau dapat berkat Tuhan, masih Tuhan lebih hargai itu daripada Esau, ya kan? Jadi itu penting, menghargainya itu penting sekali. Ya kan, menghargai berkat Tuhan, menghargai firman Tuhan, menghargai pekerjaan Tuhan. Itu sangat penting gitu ya buat kita gitu. Ya, mudah-mudahan itu kali ya, Kiki ya, mungkin ya, karena saya rasa prinsipnya yang paling penting sih, gitu. Ya, kalau kalian sungguh-sungguh, saya yakin Tuhan akan kasih hikmat, kreativitas, bagaimana membuat jadi mungkin yang lain juga doa, dan yang kedua mungkin juga kalau memang dari 5 orang akhirnya kita lihat hanya 3 yang mau, 2 lagi nggak pernah mau gitu, ya nggak apa-apa, kita terus dengan 3 orang itu gitu. Yang 2 orang nggak mau ini nggak apa-apa, kita tetap doakan dia gitu. Di KTB saya sekarang ini juga sama sih. Saya juga punya KTB yang ada 2-3 orang juga udah nggak pernah muncul gitu. Tapi ya kita tetap di WA group kita masih saling sapa, saling apa. Tapi kalau udah pertemuan ada aja mereka nggak bisa ikut gitu. Jadi yang penting WA grupnya. Kalau WA grupnya kita masih terus perhatiin, kita masih sapa mereka, kasih ucapan terima kasih perhatian, kasih pertanyaan-tanyaan, gimana sehat dan seterusnya gitu ya kan. Lalu kita ingatkan, jangan lupa ya Sabtu ini kita akan KTB dan seterusnya, terus ingatkan gitu ya kan, itu penting banget. Nah yang kedua mungkin juga saya nggak tahu Natali temannya Natali bahwa mungkin juga harus libatkan mereka. Jadi biasanya kita waktu mimpin tuh kita gilir gitu. Jadi minggu ini si A, minggu depan si B, si C, dan terus kita gilir. Ya kan, biasanya yang dapat giliran pasti hadir gitu dia. Tapi kalau dia nggak terlibat, dia cuma sebagai anggota nggak terlibat apa-apa, cuma datang bawa telinga saja, biasanya lama-lama dia malas. Pengalaman saya gitu. Jadi harus libatkan. Jadi kita bagi-bagi tugas. Minggu depan kamu ya, minggu depan kamu ya. Kita udah bagi, bahkan bikin aja jadwalnya. Di WA kita udah bagi gitu. Ya kan, bulan ini siapa yang mimpin, bulan depan siapa yang mimpin, pertemuan berikut lagi siapa yang mimpin gitu. Kita udah bagi-bagi. Itu cara untuk melibatkan mereka sehingga mereka lebih, kalau mereka terlibat, mereka biasanya lebih aktif. Jadi biasanya dibilang no involvement, no commitment.
Jadi kalau kita nggak involve mereka, nggak ada komitmen dari mereka. Jadi kalau kita mau dapat komitmen mereka, kita harus involve mereka. Libatkan mereka dalam pembentukan kelompok kecil ini, libatkan mereka dalam pembuatan programnya. Ya, waktu kita bikin program kelompok kecil, memilih bahan, dan seterusnya, kita libatkan semua. Jadi kita mesti dengar mereka semua, sehingga mereka merasa ini kelompok mereka, bukan kelompok pemimpin gitu, tapi kelompok mereka. Karena ini kelompok mereka. Bahkan waktu kita bilang, ayo kita mau nama apa nih kelompok kita, semua dilibatkan, gitu ya kan. Lalu libatkan mereka untuk mimpin, libatkan mereka untuk sharing, libatkan kalau KTB Onsite, libatkan mereka juga untuk bawa makanan, kalau kita potluck ya, bagi-bagi makanan, dan macam-macam lah bisa. Kadang-kadang libatkan mereka untuk nyanyi, yang mimpinnya jadi MC-nya, ya kan. Jadi libatkan sedapat mungkin sehingga mereka lebih terasa, ya kan. Itu penting banget. Dan jangan lupa kalau ulang tahun harus dirayakan, didoakan, dan seterusnya. Jadi perhatian-perhatian personal sangat penting gitu ya. Dan mungkin juga di WA group kita bisa share gitu. Kita bisa tanya si A minggu ini, kita tanya A, lalu kita share kepada teman-teman, doakan ya si minggu ini kita doakan si A gitu ya kan. Ini pokok-pokok doanya gitu. Akhirnya kita saling doakan. Kalau nanti ada jawaban, share ya jawabannya apa kayak gitu. Nah, ini semua ide-ide aja Kiki ya. Mungkin kalau mau di-share nanti sesi tersendiri lagi. Iya, silakan. Terima kasih Pak Tatis jawabannya. Kak Natalia kalau ada ingin yang belum bisa ditambahkan di chat ya Pak. Selanjutnya Pak Tadius oleh Kak Jonah M ingin bertanya, awalnya karena Pak Jonah pernah mendengar bahwa kita sedang hidup dalam sebuah hypersexualized society. Ya, Pak. Nah, Pak Jonah merasa kalau dunia ini memang terjadi di dunia saat ini dan menjadi pahit, terutama ke generasi yang lebih muda. Dan karena hal itu pun, Pak Jonah jadi melihat orang lain dengan sikap konten, memandang rendah dan benci, karena jadi berpikir orang-orang hidup hanya untuk sexual pleasure, bahkan hal-hal yang paling remeh dieksploitasi untuk kepuasan seksual. Pertanyaannya, apakah respon marah yang di atas tadi atau yang benci memandang rendah itu wajar, atau haruskah tetap memiliki sikap serving melayani yang lain dalam diri ketika pikiran yang hypersexualized society tadi terasa begitu menjemukan dan menjijikan pada diri? Terima kasih. Mungkin kita coba pikir Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus hidup di zaman kita itu, kira-kira waktu dia lihat society kita ini hypersexual society, ataupun sebenarnya bukan hyperseksual gimana ya, tapi maksudnya society yang sangat mengagung-agungkan seks, society yang sangat mengutamakan seks, yang pikirannya selalu seks dan seterusnya. Kira-kira apa yang Yesus lihat? Apakah Yesus juga akan memandang rendah society ini? Apakah Yesus juga akan benci sama society yang mengutamakan sexual pleasure seperti ini? Saya kira kok enggak. Saya kira Yesus akan punya belas kasihan. Kalau kita selalu lihat di Alkitab, Yesus melihat orang banyak, maka muncullah belas kasihan. Jadi Yesus punya belas kasihan kepada orang-orang yang, jadi ini orang-orang yang, kita juga harus sadar orang-orang muda ini, generasi muda ini yang hyperseksual ini juga menjadi korban. Mereka adalah korban. Korban dari eksploitasi seks yang dikomersilkan. Ya kita lihat di internet, saudara ya, kita bisa lihat internet itu sekarang dipakai. Internet satu sisi berkat Tuhan. Internet itu menjadi berkat luar biasa untuk mengkoneksi dunia ini, sehingga kalau dulu saudara kita untuk dapat pengetahuan sangat sulit, tapi dengan internet ini luar biasa. Kita bisa belajar dan banyak hal melalui YouTube, melalui website, melalui e-book, saudara, banyak banget di internet. Jadi sangat luar biasa. Sangat tidak terbatas lagi untuk pembelajaran, untuk bahkan negara-negara itu bisa mengejar ketertinggalan karena begitu terbukanya informasi gitu ya kan. Sehingga kita lihat sekarang juga banyak negara yang tadinya miskin sudah bisa maju terus karena gampang, orang-orang daerah pun sekarang buka internet bisa belajar dari orang lain bagaimana mengembangkan daerah mereka. Jadi internet bisa menjadi berkat luar biasa. Tapi in the same time, saudara, sama seperti yang Yesus bilang, pada waktu benih gandum ditanam, iblis datang membawa benih-benih lalang ditanam juga in the same time.
Ya kan, jadi in the same time yang baik dan buruk bersamaan tumbuh, saudara ya. Jadi in the same time internet dipakai untuk komunikasi yang sangat bagus, untuk informasi yang sangat bagus, lalu iblis masuk, ya kan, tentu dengan melalui orang-orang yang serakah, orang-orang yang pikirannya kotor, orang-orang yang apa ya, yang memang ateis, yang fasik, orang-orang inilah yang akhirnya memasukkan internet itu dengan pornografi, dengan eksploitasi seks, saudara. Kalau kita lihat porn site itu sangat menjijikkan, karena di porn site itu semua yang dilarang-larang justru diumbarkan, misalnya seks antara ibu dan anak. Mereka tulis begitu kan, jadi seks ibu dan anak, seks antara ayah dan anak, dan ayah dengan anak perempuan, semuanya, seks antara kakak adik, semuanya, yang semua dilarang di internet, dimasukkan semua kayak gitu-gitu. Padahal kita juga tahu sih itu semua bohong, saudara ya kan. Yang namanya ibu dan anak bukan sungguhan ibu dan anak, cuman satu pura-pura jadi ibu, satu pura-pura jadi anaknya gitu ya kan. Jadi itu semua dieksploit aja supaya dan itu menjadi bisnis dan komersial. Dan kita tahu bahwa porn seks itu di internet itu adalah bisnis $1 million, saudara, jutaan dolar itu, ya kan. Jadi banyak banget kita lihat porn seks itu, ya kan, dalam bentuk video dan segala macam, saudara ya, kayak gitu. Jadi kalau kita lihat generasi muda ini, mereka akhirnya banyak pikiran mereka ke seks dan seterusnya, mereka itu korban, ya kan, mereka korban dari eksploitasi seks yang besar-besaran di internet, saudara, di YouTube bahkan, ya kan, dari kecil, bahkan di handphone kadang-kadang sudah keluar, saudara, ya kan, untuk apapun keluar tuh gambar-gambar yang senonoh, ya kan, untuk mancing anak-anak kecil untuk mulai masuk ke situ. Yang kalau mereka orang kaya, mereka punya uang, punya kredit card, mereka bisa akhirnya beli video-video yang terlarang ataupun video-video yang lengkap misalnya dan seterusnya gitu, ya kan. Dan kasihan, kalau menurut saya Pak Jona, jangan kita benci, jangan kita pandang rendah, kita harus punya belas kasihan kepada generasi-generasi ini. Nah, caranya gimana? Tentu kita nggak bisa larang mereka, nggak mungkin melarang anak-anak kita. Kalau saya punya anak, saya udah pikir, saya kalau larang anak saya udah ingat dulu, waktu saya masih remaja, saya dilarang ini, dilarang itu, makin dilarang makin pengen gitu, ya kan. Saya lihat nggak efektif dilarang. Saya lebih baik equip mereka, bekali mereka, bukakan pada mereka bahayanya, buruknya, dan bukakan indahnya. Saya bukakan indahnya kalau kamu tuh kalau kamu nggak lihat ponsel, indahnya apa? Pikiranmu nggak dikotori dengan bayang-bayang yang buruk seperti itu gitu. Dan akhirnya kamu lihat seks itu cuma genital seks, ya, antara penis lah atau apalah, tapi nggak bisa lihat lagi seks yang indah yang Tuhan ciptakan, di mana ada unsur kasih, ada unsur respect, ya, ada unsur intimacy yang dalam, ada unsur menghormati, ya, atau apa, memuji satu sama lain dan seterusnya, ya, menerima banyak aspek di dalam beauty-nya, di dalam seks gitu, ya. Itu yang kita bukakan, itu yang kita berikan keindahan. Jadi saya justru waktu ikut perkantas, ikut persuadan mahasiswa, saya dibukakan tentang seks itu indahnya, dan akhirnya saya mengambil pesan, saya nggak mau, dan saya nggak mau lagi, ya kan, karena itu buruk sekali, ya. Itu adalah distorsi dari pandangan seks. Jadi kita mesti sadarkan ke generasi muda bahwa seks itu bukan untuk itu. Seks itu bukan untuk eksploitasi. Seks itu adalah pemberian Tuhan yang indah, yang hanya kita nikmati dalam pernikahan. Nah, orang-orang yang tidak mau menunggu seks dalam pernikahan, akhirnya pernikahannya rusak. Mereka nggak bisa menikmati pernikahan yang indah seperti orang-orang yang mau menunggu. Kalau kita mau mengikuti cara Tuhan, malah kita dapat yang terindah. Lalu kita dikasih ilustrasi lah, misalnya bunga itu, kalau bunga itu kita petik sebelum dia mekar indah, kita petik, justru kita nggak melihat indahnya, lalu dia kuncup mati begitu aja gitu. Tapi waktu dia mekar, ya kan, waktu indah sekali gitu. Tunggulah dia mekar, tunggulah nanti dia berbuah, nanti dia akan indah dan seterusnya. Ya kan, jadi menunggu itu satu hal yang indah. Jadi kita selalu ingatkan
the beauty of waiting, the blessing of waiting, itu indah menunggu itu dan seterusnya. Jadi kita mesti bukakan, itu sih usul saya ya. Masih banyak sih, tapi mungkin sementara itu yang saya bisa bagikan mungkin untuk Pak Johanan, bahwa kita harus menolong generasi muda ini ya kan, untuk bagaimana mereka bisa menghormati glorious of body, menghargai gender, menghargai perbedaan gender, melihat teman-teman yang lain jenis itu sebagai orang-orang kita kasihi, yang Tuhan kasihi, yang nggak boleh kita rusak. Maka tadi kan chastity itu penting banget kan kita belajar. Maka di kekristenan chastity itu sangat kuat, tapi di orang-orang yang tidak, orang fasik, orang yang tidak percaya Tuhan, tentu nggak dihargai chastity itu, dianggap itu kuno lah, dianggap itu bodoh lah, kayak gitu dan seterusnya. Kalau kita ngomong-ngomong gini, tentu mereka bilang, kok kuno banget dia bilang gitu ya kan. Dan buat mereka itu keren gitu kalau mereka bisa seks sebelum nikah. Tapi buat kita itu merusak ya kan. Yang kamu alami adalah shame, guilt, yang kayak gitu-gitu, depressed, distress dan seterusnya. Ya kayak gitu ya mungkin ya Kiki ya. Nanti kita akan kalau kurang bisa dicek lagi. Baik, terima kasih Pak Tabius. Selanjutnya dari Kamariatan ingin bertanya. Kamariatan sepertinya melihat ada beberapa orang yang punya pelayanan banyak, dan menurut Kamaria ini orangnya itu sebenarnya tahu bahwa orang itu butuh istirahat, tapi ada rasa nggak enak menolak bantuan atau pelayanan, apalagi jika menyangkut kehidupan. Dan menurut Kamaria, orang itu tipe yang mudah kasihan. Pertanyaannya, ada rule-nya nggak ya Pak, atau saran-saran untuk orang yang seperti ini? Mungkin prinsipnya gini, if you want please everybody, ya prinsipnya itu. If you want to please everybody, you will please no one. Itu prinsipnya. Jadi kalau kita mau menyenangkan semua orang, ujung-ujungnya kita akan tidak menyenangkan siapapun. Gitu. Termasuk Tuhan juga nggak berkenan. Jadi yang paling utama yang saya sangat belajar sejak mahasiswa adalah bahwa yang paling utama saya senangkan itu siapa. Gitu. Ya kan, tentu jawabannya adalah Tuhan. Saya harus lebih menyenangkan Tuhan itu. Ya kan, jadi saya harus mencari apa yang menyenangkan Tuhan. Waktu saya menyenangkan orang, apakah saya menyenangkan Tuhan gitu. Di Amsal dikatakan kalau orang yang menyukakan orang, dia akan terjebak, dia akan masuk trap. Ya, dia akan masuk trap. Trapnya bisa trap juga mengasihani diri, trapnya juga bisa mengasihani orang, lalu dia terus terima gitu ya. Jadi kalau saran saya ya untuk Maria, kalau kamu mau kasih advice kepada temanmu yang seperti itu, ya kasihlah advice bahwa ajar dia untuk belajar to say no, ya ajar dia untuk mengatakan tidak gitu. Bilang sama dia to say no itu tidak berarti buruk kok, ya kan? Justru dalam hidup ini kita harus lebih banyak say no, harus lebih banyak, ya. Jadi say yes-nya hati-hati. Jadi say no-nya lebih banyak, ya kan? Itu penting. Jadi kalau kamu nggak bisa say no, kamu udah masuk trap, kamu akan kasihan, kamu akan masuk trap kelelahan, burn out, gitu. Kamu akan masuk trap, kamu tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan tidak berkenan pada orang lain. Misalnya, saya kasih contoh. Rule-nya yang lain adalah gini. Jangan menerima tawaran apapun, ya kan, dan mengorbankan janji yang sudah kita berikan, atau jangan berjanji kepada siapapun, ya kan, dan merugikan janji yang sudah kita lakukan. Jadi maksud saya gini, kalau ada orang minta, Bang, besok bisa ketemu nggak? Padahal besok saya sudah janji sama si B, misalnya gitu ya. Saya sudah janji sama si B. Maka saya harus menjaga yang pertama, janji saya sama si B dulu. Saya harus menolak yang si A yang mau ketemu besok. Saya akan bilang sama si A, aduh sorry, aku udah dijanji sama si B. Kita nggak boleh takut sama dia, mungkin si A ini lebih tinggi pangkatnya, lebih hebat dari si B. Nah, jangan sampai kita, si B ini kan nggak terlalu penting lah buat aku, jadi seenaknya kita langsung itu, nggak boleh. Kita akhirnya menjadi orang yang tidak berkualitas, tidak dipercaya oleh si B. Si B jangan kita anggap rendah,
Ya kan, jangan kita pikir dia orang nggak penting. Sebab dia akan ngomong sama orang lain. Waktu misalnya si B ketemu si C, ya waktu C memention nama kita, si B langsung bilang, wah, tapi saya udah berapa kali pengalaman buruk sama dia. Oh ya, apa? Ya dia berapa kali janji sama saya, dia nggak tepati. Nah, akhirnya si C juga akhirnya mengambil simpulan bahwa kita ini orang yang nggak bisa diandalkan, nggak bisa dipegang omongannya. Buruk bukan? Kalau si B Anda anggap nggak penting, padahal si C orang penting, maka Anda sudah melakukan satu kerugian besar terhadap si C, padahal dia orang penting. Nanti kalau Anda ketemu C dan C tidak lagi mengandalkan Anda, maka Anda kerugiannya besar gitu. Hanya karena Anda mau mengutamakan si A. Jadi perhatikan itu ya, perhatikan dengan bijak. Jadi saya juga belajar, saya banyak gagal juga gitu. Karena dulu saya juga tipe orang yang ingin menyukakan orang gitu ya kan. Tapi akhirnya saya mengecewakan orang lain gitu. Jadi kalau saya sekarang mau menerima satu komitmen baru, saya harus pikir saya sudah punya komitmen yang lama nggak? Dan komitmen saya lama ini jangan sampai akhirnya saya gagal gitu. Kalau saya gagal di sini, reputasi saya dipertaruhkan di situ gitu. Jadi penting sekali untuk. Jadi ya poin saya pertama, hati-hati kalau menyukakan orang gitu ya. Kita nggak bisa. Poinnya adalah kita nggak bisa menyukakan semua orang. Itu mesti kita sadari. Kita harus milih, kita hanya menyukakan beberapa orang. Nah, Anda harus pilih yang siapa yang Anda harus sukakan. Buat saya yang pertama Tuhan, dan yang kedua tentu orang-orang dekat yang harus kita sukakan. Gitu ya, di atasan kita, karena itu penting untuk menjaga pekerjaan kita. Ya kan, keluarga kita, karena itu keluarga, kita harus menyukakan mereka. Jadi kita harus pilih, nggak mungkin kita menyukakan semua orang ya. Jadi itu penting. Yang kedua, kita harus kita harus say no, belajar to say no. Belajar to say no tuh untuk akhirnya menjaga ya kan yang yes kamu tuh, reputasi kamu itu, integritas kamu itu terjaga dan seterusnya. Mungkin beberapa ini kira-kira gitu Kiki. Terima kasih Pak Tadius. Selanjutnya ada 2 pertanyaan terakhir dari seorang alumni. Ini direct message ya Bang. Bagaimana ingin mengetahui sudut pandang Pak Tadius melihat konten-konten YouTube belakangan ini atau sekarang ini tentang orang yang pamer kemewahan atau menunjukkan kebaikan tapi dijadikan konten, menolong orang susah jadi konten. Sejauh mana niat melayani yang murni bisa benar-benar untuk melayani dan bukan hanya untuk konten dengan alasan supaya menginspirasi orang. Sekian. Nah, sebenarnya kalau cuman sebagai ukurannya, apakah itu mungkin kita cuman bertanya apakah itu jadi berkat? Kalau nggak jadi berkat buat orang, itu nggak baik, ya kan? Kalau itu bisa membuat orang iri hati, membuat orang minder, membuat orang tidak merasa dihibur, dikuatkan, berarti itu nggak baik. Yang kedua, apakah Tuhan dimuliakan atau diri orang itu yang dimuliakan? Kalau pamer-pamer semua itu, baik pamer kemewahan, pamer kehebatan dia, pamer kepintaran dia, semua pamer-pamer seperti itu yang berpusat pada dirinya, buat saya itu nggak baik. Ya kan, itu nggak baik, nggak ada gunanya. Itu nanti kalaupun akhirnya Anda mengagumi orang itu, Anda akhirnya mengkultuskan orang itu, ya kan. Dan Tuhan Yesus yang direndahkan. Ya, jadi yang YouTube yang bagus ada YouTube yang membuat Tuhan dimuliakan. Ya kan, Tuhan dimuliakan dan kita juga terinspirasi, belajar, kita terhibur melihat orang-orang seperti itu, bagaimana orang-orang seperti itu dipakai Tuhan gitu dalam kesederhanaan, ya kan, dalam tidak hebat-hebat, tidak pinter-pinter banget, ya kan. Dari pengalaman teman-teman saya ambil contoh ya, mungkin bukan untuk menjelekkan orang, tapi hanya sebagai contoh. Raffi Zakaria misalnya, seorang yang begitu kita kagumi, begitu kita hebat, tapi aduh, ya kan, kejadian dia jatuh dengan perempuan itu sangat menyakitkan. Ya kan, dari situ saya pelajari teman, bahwa orang-orang yang hebat, orang-orang pintar ngomong, ya kan, hati-hati, mereka juga pintar manipulasi. Itu poinnya, hati-hati. Jadi hati-hati aja semua. Jadi saya sekarang takut sama orang yang pintar-pintar ngomong, saudara. Jadi saya senang sama orang rendah hati, ngomongnya sangat hati-hati. John Stott misalnya, sangat hati-hati ngomongnya, sangat rendah hati, saya sangat senang. Dia jarang banget cerita tentang kehebatan dirinya.
ya kan, jarang banget cerita kehebatan dirinya. Ya kan, jadi itu hati-hati. Nanti manipulatif sekali orang-orang seperti itu. Ravi Zakaria satu, yang kedua lagi Bill Hybels, ya kan. Banyak orang-orang semua sama cirinya, akhirnya manipulatif juga. Itu yang mudah-mudahan tidak semua, tapi hati-hati aja yang saya bisa katakan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Tadius. Lalu pertanyaan dari Leida Eka Putri, dia ingin bertanya, saat ini Leida sepelayanan dengan rekan yang menurut Leida tidak punya standar kualitas pelayanan, sikapnya dalam pelayanan lebih ke sikapnya Pak Tadius, bagaimana meresponinya untuk kondisi tersebut? Ya, pertama sih kita jangan terpengaruh gitu. Ya kan, kita melayani, sikap kita melayani jangan dipengaruhi oleh sikap orang lain. Sikap pelayanan kita adalah bagaimana kita menghormati Tuhan dan menghormati sesama. Itu yang paling utama. Jadi jangan kita terpengaruhi oleh sikap orang lain. Jadi kalau Anda dan saya terpengaruhi oleh sikap orang lain semangat melayani, kita semangat. Berarti motivasi apa-apa yang mendorong saya melayani dengan semangat karena semangat orang lain gitu. Iya kan? Bukan saya tidak melayani karena semangat orang lain, maka saya semangat. Iya kan? Saya semangat karena cinta Tuhan pada saya. Karena Tuhan begitu mengasihi saya, karena rasa keselamatan yang saya terima dari Tuhan begitu besar, itulah yang membuat motif. Dan karena saya merasa berhutang kepada orang lain yang membutuhkan, maka saya tetap semangat melayani Tuhan. Jadi kata Paulus, berlarilah ya kan untuk mendapatkan mahkota dari Allah. Jadi kita melihat mahkota yang disediakan Tuhan, yaitu kata Paulus mengatakan. Jadi kita nggak terpengaruh oleh orang lain. Tapi kalau si Leida mungkin bertanya, bagaimana kita menolong teman lain yang punya sikap yang kurang baik, ya kan, dalam pelayanan, ya memang kita mungkin bisa dengan rendah hati. Jadi kalau mau memberi masukan, poinnya cuma sederhana, dengan rendah hati dan hati-hati dan menyampaikan masukan gitu. Misalnya kita bisa tanya sama teman itu bahwa mungkin kita tanya, selama ini kamu melihat pelayanan itu seperti apa? Misalnya kita ngobrol aja sama dia gitu ya. Pengen tahu aja sih bagaimana pandangan dia terhadap melayani gitu. Boleh tahu nggak kira-kira apa yang mendorong kamu melayani gitu misalnya dan seterusnya. Tapi tujuannya Leida bukan untuk menghakimi dia. Ya jangan juga terjebak karena iblis bisa pakai semua. Jadi waktu kita lihat kelemahan orang, iblis bisa pakai kelemahan orang itu untuk membuat kita konten dia atau membuat kita akhirnya menghakimi dia kayak gitu-gitu. Karena kadang-kadang itu yang ya seringkali teman-teman ya mungkin Pak Jona ataupun teman-teman yang lain tadi yang bertanya soal pelayanan, kadang-kadang kenapa kita problem lihat orang lain karena ada problem dalam diri kita yang belum selesai. Ya kan, jadi dalam diri kita ada problem yang belum selesai, misalnya problem rendah diri, karena kita rendah diri orangnya, kita sangat mudah tergoda melihat orang lain yang jelek, sehingga akhirnya karena itu akan sedikit menghibur kita yang rendah diri ini gitu ya kan. Tapi kita akan sangat kesal melihat orang yang lebih hebat dari kita, iri dan kesal dan seterusnya. Misalnya kita punya karakter yang kurang disiplin, kita akan sangat terpengaruh juga atau sangat marah dengan orang lain yang tidak disiplin. Kenapa kita marah sama orang yang tidak disiplin, yang tidak sungguh-sungguh mengajar? Karena kita sendiri juga ada ketidakdisiplinan. Dan kita sebenarnya benci sama ketidakdisiplinan kita. Sehingga waktu kita lihat ketidakdisiplinan orang, kita juga benci. Karena kita khawatir ketidakdisiplinan dia tambah mempengaruhi ketidakdisiplinan kita. Jadi ini kompleks yang sangat berat gitu. Tapi coba Anda renungkan apa yang saya sampaikan. Benar nggak seperti itu ya kan, bahwa hal-hal seperti itu sering-sering adalah wujud dari ketidakberesan kita juga. Jadi karena itu saya sih lebih dorong teman-teman, datanglah pada Tuhan, ya kan, pakailah persekutuan yang ada untuk kita saling membasuh, untuk kita saling membangun diri kita, memperbaiki diri kita, kekurangan diri kita, dan hal apa kita kurang. Retret AWG, saudara Solitude Retret AWG itu buat saya pribadi sangat diberkati karena itulah waktunya saya untuk menyelidiki diri di hadapan Tuhan. Karena ada berjam-jam ya kan
dalam weekend berjam-jam saya bisa gunakan untuk menyelidiki diri saya. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Apa penyebabnya? Terus gali sampai akhirnya bisa menemukan akar masalahnya dan menyelesaikan di hadapan Tuhan. Iya kan? Wah, itu bersyukur sekali. Banyak masalah. Kadang-kadang masalah ini seperti gunung es. Di luar kelihatannya sedikit, tapi di bawahnya banyak sekali. Dan itu nggak tergali. Kalau dalam waktu yang sibuk seperti sekarang, nggak akan tergali. Ikut Zoom seperti ini nggak akan tergali sepenuhnya. Tapi waktu Anda AWG, waktu Anda retret, dan bersendirian di hadapan Tuhan, nggak ikut sesi-sesi, hanya sendirian dalam Tuhan, disitulah baru tergali. Pelan-pelan satu persatu digali, dikeluarkan. Akhirnya dibereskan di hadapan Tuhan. Serahkan pada Tuhan, disucikan oleh Tuhan, ya kan, dimurnikan oleh Tuhan, dan kelemahan-kelemahan kita diperbaiki, dibangun oleh Tuhan, gitu ya kan. Dan akhirnya kita jauh lebih baik. Waktu saya mengalami pembenahan diri yang seperti itu, akhirnya relasi saya dan sikap saya terhadap orang lain juga banyak berubah. Saya nggak lagi gampang menghakimi orang, ya kan. Saya lebih punya belas kasihan sama orang. Saya lebih punya gracious, kemurahan hati sama orang, kesabaran dan pemahaman, pengertian terhadap kelemahan orang lain. Karena saya sadar, siapa saya menghakimi orang lain? Saya sendiri juga punya banyak kelemahan, gitu ya kan. Saya harus belas kasihan sama orang lain. Kita sama-sama bergumul, kita sama-sama berjuang, sama-sama ingin memperbaiki diri. Kita sama-sama growing, kira-kira begitu sih ya, yang saya bisa bagikan. Terima kasih Pak Tadius. Pak, maaf. Waktunya ya, kita mesti berhenti kayaknya ya. Udah selesai, ini pertanyaan terakhir, udah jam masih ada 9:11, mungkin bisa jawab secara singkat. Mau tanya Bang, bagaimana dengan kita yang melayani, tapi terkadang lebih banyak atau lebih besar perasaan tertekan, lelah, keluhan dibandingkan sukacita yang seharusnya kita alami dalam melayani Tuhan. Dan terkadang hal ini terjadi pada saat kita mendahulukan kepentingan orang lain gitu. Mohon jawabannya. Ya, nah ini yang melayani itu nggak segampang yang kita pikir gitu. Kita juga terus harus uji apa motivasi kita melayani. Kenapa saya mau melayani? Apa yang mendorong saya mau melayani? Termasuk apa yang mendorong saya mau mengutamakan orang lain. Ya kan, kalau itu salah aja, itu pasti tidak menjadi berkat. Kita nggak suka cita karena kita, misalnya kalau saya, contoh ya, ini contoh. Kalau saya mau mengutamakan orang lain dengan harapan orang itu menghargai saya. Waktu saya melayani orang itu, mengutamakan orang itu malah saya nggak dihargai, saya pasti sakit hati, saya pasti kesel. Saya bukan sukacita, tapi saya malah jadi beban gitu, ya kan. Tahu gitu saya nggak mau gitu mungkin, ya kan. Tapi saya udah terjebak, ya kan. Jadi akhirnya saya melayani dengan terpaksa. Jadi poin saya, kalau Anda mau melayani orang, Anda juga harus hati-hati dengan motivasi Anda. Ya kan? Jangan motivasi, kalau kita baca di surat Paulus kepada Filipi, Paulus bilang, ada orang yang memberitakan Kristus bukan karena kasih, tapi karena iri hati, karena dengki, dan seterusnya, karena kepentingan diri sendiri. Jadi motivasinya bukan karena kasih. Nggak murni motivasinya. Lebih ke selfish-nya, lebih ke karena dia iri hati, dia nggak mau kalah sama orang lain, ya kan? Lebih untuk cari kepentingan diri sendirinya, untuk cari pujian mungkin, untuk cari pengakuan mungkin. Jadi motivasi itu penting banget. Paulus bilang motivasi yang benar tuh motivasi. Kalau saya perhatiin dari Paulus dua yang penting. Pertama adalah visi, karena kasih, ya karena kasih. Jadi Paulus bilang di 1 Tesalonika 2 ayat 8, karena dia bilang aku tidak hanya rela membagikan Injil kepada kamu, bahkan aku membagikan diriku, hidupku aku bagikan kepada kamu, karena kamu aku kasihi. Jadi kita lihat motivasi Paulus melayani adalah karena kasih. Dia mengasihi mereka. Tadi kita juga udah lihat, saling melayani karena kasih. Ya kan, bukan karena mau mendapatkan sesuatu yang lain. Tidak, tapi karena kasih. Jadi itu penting, kasih. Dan yang kedua karena visi. Kita lihat Paulus melayani, dia bilang karena penglihatan dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. Ya kan, dia terus melayani karena penglihatan dari surga itu, karena vision, ya visi dari Tuhan. Jadi kita bisa lihat motivasi Paulus melayani adalah karena kasih dan visi.
Ya kan? Jadi kita juga sama. Anda dan saya yang terlibat melayani, Anda mesti bertanya pada Tuhan, apa motivasi saya melayani? Apakah karena kasih atau tidak? Karena itu saya sangat merekomen dalam setiap pengurusan, saudara, di gereja saya juga, di setiap kepanitiaan atau kepenatuan, tiap kali pemilihan penatua baru, selalu topik motivasi pelayanan itu diberikan. Ya kan, motivasi pelayanan. Karena itu penting. Karena kita harus terus sadar apa motivasi pelayanan kita. Jangan motivasi yang salah, tapi harus motivasi yang benar. Ya kan? Kita bisa lihat di contoh Alkitab bagaimana Yudas sampai menjual Yesus karena dia kecewa. Karena dia pikir kalau Yesus menjadi raja, dia akan menjadi bendahara negara. Tapi ternyata Yesus malah akan mati di kayu salib. Karena itu dia kecewa besar. Karena itu daripada dia rugi, nggak dapat apa-apa, dia jual Yesus 30 keping perak. Iya kan? Berarti motivasi Yudas melayani selama ini menjadi murid Yesus yang melayani adalah karena ingin dapat keuntungan, karena ingin dapat posisi dan keuntungan. Waktu itu nggak dapat, dia kecewa, dia jual Yesus. Dia mengkhianati Yesus, saudara. Jadi kita lihat sangat bahaya kalau motivasi kita salah dalam melayani. Bukan cuman kita akan kecewa, bukan kita cuma jadi beban yang berat, ya kan jadi kesal, jadi marah, jadi capek dan melayani, tapi bahkan kita bisa menjual Yesus. Ya kan, kita bisa menjual. Sekarang kita udah lihat di luar negeri orang Hillsong yang sekarang bilang dia tokoh Hillsong. Dia mengatakan dia udah nggak Kristen lagi. Bahkan yang sangat mengagetkan seorang penulis Desiring God, ya kan, itu websitenya John Piper. Dia bilang saya udah nggak Kristen lagi. Bahkan anaknya John Piper satu juga sama itu ya. Karena mereka motivasinya salah ikut Tuhan. Melayani Tuhan salah. Kalau motivasinya karena dia udah diselamatkan, kalau dia belum mengalami Tuhan, belum mengalami keselamatan dalam Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu berlimpah, melayani itu pasti motivasinya jadi lain-lain. Orang bisa melayani macam-macam kok, ya, tapi yang benar adalah melayani karena kasih. Sorry, nggak bisa jawab cepat nih. Ini pertanyaan yang cukup berat. Ya. Terima kasih Pak Thaddeus atas semua Sama-sama. pemaparannya. Semoga dapat terkhusus menguatkan saya dan semoga menguatkan semua yang ada di Zoom ini atau yang akan mendengar tayangan ulangnya nanti. Silakan Pak Thaddeus tutup dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur malam ini kami dapat membahas terakhir sesi tentang membagi hidup kami melalui melayani Tuhan. Minggu lalu kami bahas membagi hidup kami melalui bersekutu dengan orang lain, saling membangun. Hari ini kami juga belajar tentang saling melayani, bahkan melayani bukan cuma untuk orang-orang Kristen, tapi di luar orang Kristen, di kantor kami melayani orang-orang yang tidak seiman dengan kami, itu juga membagi hidup kami. Bahkan dengan strangers, katanya kami juga harus membagi hidup kami dengan semangat hospitality. Terima kasih Tuhan, kami juga sadar bahwa melayani ini sangat membutuhkan motivasi dan visi yang benar, yang baik, bukan motivasi yang salah, bukan dengan dorongan-dorongan hawa nafsu, kedagingan, tapi dengan benar, dengan kasih, bukan dengan flash, bukan dengan kedagingan kami, keakuan kami, tapi dengan kasih Tuhan. Karena kami sudah dikasih oleh Tuhan melalui kematian Yesus di kayu salib. Tuhan terus murnikan motivasi kami, terus murnikan hati kami, terus penuhi hati kami dengan anugerah-Mu, dengan kasih karunia-Mu, sehingga itulah yang akan meluap, berlimpah dalam wujud pelayanan kepada sesama kami. Dengarlah doa kami, Tuhan, kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Pak Thaddeus. Sebelum kita